Selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di Next Money Academy. Sekarang kita temanya adalah kembangin bisnis online dengan sosial media bersama salah satu konten creator kesayangan kita semua ini, ada Kak Ade Fitriani ya yang sudah aktif banget di TikTok. Halo Kak Ade, Halo, udah siap Kak untuk malam ini Kak? siap. Oke, siap. Mungkin sebelum itu teman-teman aku mau coba share dulu sebenarnya apa sih Next Money Academy itu. Jadi buat teman-teman yang sudah join, saya ingin mengucapkan selamat datang semuanya di Next Money Academy. Ini adalah tempat kita belajar gimana caranya dapat uang lebih ataupun gimana cara kita bisa mempertahankan keuangan kita atau mempertahankan net worth kita, kekayaan kita dan lain-lain. Oke, jadi sebelum Next Money Academy, sebenarnya mau kenalan juga apa sih itu Next ya. Jadi sebenarnya Next ini adalah financial apps. Mungkin teman-teman boleh banget nih download di Google Play Store atau mungkin di Apple App Store ya. Jadi saat ini kita tuh ada dua produk keuangan. Yang pertama adalah Next Account, teman-teman di sebelah kiri ini. Jadi Next Account ini adalah akun tabungan, tapi kita itu adalah punya return 5% per tahun. Jadi teman-teman ini kayak tabungan biasa, bukan kayak deposito yang harus di-lock. Jadi teman-teman bisa nabung setiap hari, setiap minggu kayak gitu. Dan ini bakal dapat returnnya itu per hari. Jadi 5% per tahun, tapi teman-teman bakal dapatnya harian. Kayak gitu. Jadi bakalan setiap jam 12 siang tuh selalu dapat notifikasi lah. Notifikasi yang sangat menyenangkan. Nah, terus gratis biaya bulanan, jadi nggak ada admin. Biasanya kalau di bank konvensional tuh biaya adminnya sendiri aja sebulan bisa 25.000, bisa 10.000, itu kan lumayan banget. Kalau di setahun bisa sampai 300.000, 150.000 dan lain-lain. Dan teman-teman juga bisa nih gratis transfer 25 kali kemanapun ya, ke bank apapun, bahkan ke virtual account juga bisa. Nah, terus ini, jadi teman-teman yang kedua adalah Next Card ya. Tadi Next Account itu produk tabungan. Nah, Next Card ini adalah produk kartu kredit. Nah, ini juga menarik ya, karena kartu kredit Next Card ini teman-teman bisa apply semuanya via online. Jadi, sampai saat ini sih teman-teman tidak akan menemukan kita di mall-mall ya, karena semuanya teman-teman nggak akan disamperin sales kita. Semuanya bisa mengajukan lewat online. Ini penting banget kartu kredit. Kenapa? Mungkin Kak Ade sendiri menggunakan kalau kayak biaya ads atau mungkin mau masang atau beli-beli produk digital dan lain-lain dari luar negeri, itu semuanya biasanya sih masih pakai kartu kredit yang paling nyaman. Terus juga nih yang paling oke adalah Next Card ini gratis biaya tahunan. Jadi sama tadi, kalau Next Account gratis biaya bulanan, kalau kartu kredit biasanya ada biaya tahunan. Itu juga beragam harganya, bisa dari 100 sampai 500 ribu dan bahkan sampai jutaan. Nah, mungkin ini sedikit keunggulan ya dari Next Account. Tadi aku udah cerita tentang 5% per tahun. Nah, terus juga di Next Account sekarang teman-teman bisa scan pakai kris. Nah, ini yang menarik banget adalah amplop. Jadi biasanya teman-teman eh, punya beberapa rekening tabungan ya. Di Next Account tuh sebenarnya teman-teman bisa ngebagi ke beberapa amplop ya. Jadi misal buat gajian atau mungkin buat tabungan. Sorry teman-teman. Nah, terus ini juga ada e-wallet dan teman-teman bisa bayar tagihan. Nah, ini juga gratis ya, transfer. Nah, buat Next Card sendiri, ini tanpa biaya tahunan. Nah, terus ini jadi kayak ada loyalty program lah ya. Jadi setiap transaksi teman-teman 10.000 bakalan dapat 100 next level point. Nah, nanti next level point ini bisa ditukar sama teman-teman jadi voucher belanja, jadi voucher Grab, jadi voucher tiket.com dan lain-lain. Nah, terus kalau mau daftar, ini bakalan dapat bonus ya, 60.000 next level point dan 100.000 voucher di merchant pilihan. Dan tadi ya daftar online hanya 5 menit. By the way, kartu kredit bisa dipakai buat masang ads di sosial media, buat para digital marketer atau mungkin buat para business owner. Nah, terus juga selain itu teman-teman bisa ubah transaksi cicilan jadi 0%. Jadi kalau misalkan teman-teman beli modal nih, beli sesuatu buat modal usaha, itu tuh bisa dicicil sampai 0%. Oke, teman-teman, ini menarik juga khusus nih buat teman-teman
teman-teman semua yang udah ikut Next Money Academy. Jadi kalau pakai kode referralnya KAD nih, Next AD 60, itu bakal dapat double bonus. Jadi yang harusnya cuma 60.000 next level point, teman-teman berhak buat dapetin 120.000 next level point. Tapi ada tapinya. Periode promonya ya, cuman sampai tanggal 26. Berarti 3 hari lagi. Jadi teman-teman daftar dulu aja. Nanti syaratnya diaktifasi sebelum tanggal 16. Nanti pembagian bonusnya bakal kita bagiin di tanggal 26. Kayak gitu. Oke, jadi jangan lupa teman-teman pakai kode referralnya KAD ya. Di Next AD 60 buat dapetin bonus ini. Seperti itu. Nah, ini juga teman-teman hari ini kita bakalan belajar banyak hal ya dari KAD. Dari teman-teman, aku tuh lagi agak kurang enak badan tapi excited banget nih buat hari ini. Oke, jadi pertama teman-teman boleh dong kalau lagi berkenan atau misalnya lagi di rumah itu bisa banget open cam. Jadi KAD juga tahu kondisi teman-teman belajar, apakah memperhatikan atau mungkin kebingungan nanti biar bisa menyesuaikan ritmenya dan lain-lain. Nah, terus kita akan, kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan ya, di sini ada fitur Q&A. Nanti udah saya nyalain ya buat pertanyaan. Atau mungkin di kolom chat juga nggak apa-apa. Nanti bakal saya bacakan ke KAD. Nah, mungkin kalau teman-teman atau mungkin KAD ngasih kesempatan buat bertanya, boleh teman-teman raise hand dulu ya sebelum unmute mic-nya biar tidak mengganggu yang lain. Dan have fun dan make yourself comfortable. Jadi kalau teman-teman mau belajar sambil makan, sambil minum, ya itu boleh banget. Jadi bikin teman-teman senyaman mungkin. Nah, terus yang kelima ya, ini sangat saya sarankan bagikan keseruan webinar ini di sosmednya teman-teman. Jadi selama nanti belajar, kalau teman-teman punya insight yang, oh saya baru tahu nih dari KAD tentang misal ilmu baru, boleh banget dibagiin di sosmed masing-masing. Jangan lupa ya, tag Next App dan juga tag IG-nya KAD. Nanti ada 3 orang yang beruntung, masing-masing bakal dapetin saldo Next 100.000. Lumayan banget, udah bisa dapat ilmu baru, terus juga bisa dapat hadiah. Dan ini benar-benar effortless banget ya, cuman posting dan caption-caption yang sangat mudah. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku ya, dari tim Next buat Next Money Academy. Mangga diperhatikan di ya semoga jadi ilmu baru buat teman-teman. Oke, mungkin aku mau balikin ke Kak Ade. Oke. Oke, halo Kak Ade. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin yang share screen-nya Kak Ade aja langsung ya. Boleh, boleh, boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Ade, aku digital marketer dan kebetulan juga aku ngonten di TikTok dan di Instagram, cuman Instagram nggak terlalu aktif sih. Nah, di malam hari ini aku pengen sharing aja sih teman-teman buat apa ya istilahnya. Oh, by the way aku belum bisa share screen. Udah ding. Sorry, sorry. Dan aku pengen sharing aja sih point of view aku sebagai digital marketer dan point of view aku juga sebagai konten kreator gitu. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngomongin nih gimana sih caranya buat growing business di social media yang mana aku nggak pengen cuman ngomongin bisnis bentuknya barang. Karena di sosial media menurut aku tuh banyak banget opportunity-opportunity yang sebenarnya bisa teman-teman kulik dan modalnya itu sangat minim teman-teman. Mungkin teman-teman taunya, oh kalau misalkan jualan di sosmed itu punya online shop, punya brand. Sebenarnya untuk monetisasi di sosial media itu sangat amat banyak dan nggak sedikit orang yang akhirnya bisa switch karir dari yang kantoran akhirnya full time jadi content creator. Kalau aku by the way belum karena konten aku digital marketer gitu ya. Jadi aku masih butuh pekerjaan untuk ngevalidate apa yang aku omongin adalah sesuatu yang benar. Nah, cuman banyak juga orang-orang yang akhirnya switching nih dari karir kantoran jadi konten kreator karena jujur kalau boleh aku bilang duitnya sangat amat lumayan. Nah, malam hari ini aku mau ngasih point of view aku sebagai digital marketer yang megang sosial media di brand atau di kantor dan aku ngomongin sosial media sebagai konten kreator yang ngebangun diriku sebagai konten kreator dan bikin branding lah di sosial media. Apa aja sih yang malam hari ini bakal kita bahas?
aku pengen ngomongin masalah digital marketing dulu, teman-teman. Karena sebenarnya social media marketing itu part of digital marketing. Itu salah satu scope yang ada di digital marketing. Makanya aku pengen ngeliatin secara lebih luasnya dulu nih. Apa sih digital marketing? Ada apa aja gitu. Terus aku bakal ngomongin masalah digital marketing channel yang mana salah satunya adalah social media. Terus gimana sih digital marketing face dan strateginya? Karena di social media mau nggak mau kalau misalkan kita pengen monetisasi, kita pengen jualan, kita harus tahu juga tuh strateginya secara kacamata digital marketing. Nah, yang keempat, baru aku bakal bahas tentang gimana sih caranya pakai social media buat dapetin revenue, teman-teman. As in content creator, afiliator, business owner, dan business ownernya aku bakal bahas tentang jualan produk fisik, jadi punya online shop, punya brand, atau punya produk digital, teman-teman. Ini yang paling rame nih. Sekarang lagi rame banget produk digital. Aku pun lagi nge-build produk digitalku sendiri yang mungkin akhir bulan ini mau bakal launching. Nah, di sini nih modalnya sangat minim, tapi bisa kejual berkali-kali. Aku bisa bilang bahkan ini seperti passive income. Nah, ini yang bakal kita bahas. Semoga bisa jadi insight baru buat teman-teman. Nah, fun fact nih tentang digital marketing, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari data tahun 2024, nah di sini kita ngelihat dari total population ada 8 billion manusia, ternyata yang pakai sosial media itu ada 5 billion, which mean itu kan udah lebih dari 50%, ya kan? Itu gede banget. Nah, di sini kalau misalkan kita ngelihat growth-nya, pertumbuhan populasi manusia di bumi dibandingin sama populasi manusia yang menggunakan sosial media, ternyata growth-nya lebih cepat manusia yang pakai sosial media pertumbuhannya. Berarti kan growth-nya itu cukup naik ya, naiknya bagus ya. Dibandingin sama orang yang pakai handphone, itu pun growth-nya lebih tinggi yang pakai sosial media. Nah, kalau misalkan kita lihat daily time spend with social media nih, with media, kalau misalkan kita lihat pakai internet, ternyata orang ini menghabiskan waktu rata-rata 6 jam 40 menit dalam satu bulan ini dibagi orang satu bumi ya teman-teman. Terus kalau misalkan kita lihat internet user ini, kalau misalkan kita lihat angkanya ini juga naik terus nih year on year-nya. Ini naik 0,69%. Kalau misalkan kita lihat individual yang pakai internet, terus habis itu kita juga lihat ini percentage-nya male female-nya ternyata gede juga nih, 63% perempuan pakai internet, 68% itu pakai juga internet laki-lakinya. Terus di sini kalau misalkan kita lihat dari point of view-nya social media, ternyata orang-orang nih tinggi juga nih ya. Kalau misalkan kita lihat di sini year on year social media user identity itu naik 6%, 5% nih. Terus habis itu kita lihat manusianya 5 juta sekarang udah. Terus kalau misalkan kita lihat dari total populasi, ternyata yang pakai sosial media itu udah 62,3%. Dengan average daily time spend-nya buat sosial media itu 2 jam 23 menit. Dibagi orang sebumi itu tinggi banget. Nah, kalau misalkan kita lihat tujuan orang-orang main sosial media, yang paling tinggi ternyata orang-orang ini emang pengen keep in touch sama teman-temannya dan sama keluarganya. Nah, tapi di bawah ini banyak nih. Ada yang ngisi waktu luang, baca news atau story, nyari konten-konten, lihat apa sih yang lagi dibahas. Nah, dari informasi ini, mungkin teman-teman bisa capture juga nih, ini juga lumayan penting, mungkin bisa sama teman-teman dipakai buat dasar benchmarking kalau teman-teman nantinya mau konten. Ini nih sebenarnya alasan kenapa orang main sosial media dan kita sebagai konten kreator kan kayak istilahnya kita kayak lagi jual diri ya. Nah, ini demand-nya nih. Ini problem, ini adalah demand-nya. Nah, sebisa mungkin kita bisa ngisi demand-demand ini dengan kebutuhan mereka menggunakan sosial media. Kalau misalkan kita lihat, sosial media yang paling favorit masih Instagram, habis itu WhatsApp masih dan Facebook. Ini kalau kita lihat sih punyanya Meta semua ya. Habis itu masuk ke WeChat, mungkin di Indonesia WeChat, aku nggak tahu sih. Ternyata masih ada yang pakai WeChat, kayaknya masih ada, tapi di Indonesia ada agak-agak negatif ya penggunaannya. Terus TikTok teman-teman.
di sini menurut aku TikTok nih growth-nya tuh cepet banget karena kalau Instagram, Facebook, WhatsApp itu udah lama banget. TikTok itu baru lahir di 2020. Sebelumnya itu namanya masih Musical.ly, teman-teman. Dan dia udah masuk ke jajaran ke-5 dari seluruh platform. Berarti kan ini menjadi salah satu opportunity yang bagus juga kalau misalkan teman-teman ngerasa, Instagram udah banyak banget nih konten kreatornya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke platform yang masih sepi konten kreatornya untuk ya nyari opportunity yang lebih bagus lah karena kan saingannya nggak terlalu banyak. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat time spend using social media apps itu ternyata TikTok lebih besar daripada YouTube. Padahal YouTube itu long form video. Videonya emang panjang-panjang, sejam, 2 jam, bahkan ada yang lebih. Meanwhile TikTok mentok itu 10 menit. Bayangin, ternyata orang-orang walaupun videonya pendek-pendek, dia lebih tahan nontonin TikTok lebih lama dibandingin YouTube. Bahkan Instagram yang punya Reels pun masih kalah. Dan di sini, kalau misalkan kita lihat teman-teman, kalau di Indonesia sendiri nih 62,8% orang-orangnya ternyata kalau nyari brand itu lewat sosial media. Kayak sosial media ini aku bisa bilang jadi search engine yang baru nih teman-teman. Orang-orang ternyata nyari brand tuh nggak melulu lewat Google. Kalau sosial media, lihat di Instagramnya, ngeliat brandingnya. Ngeliat di TikTok, ngeliat promo apa nih. Terus habis itu misalkan pengen nyari review, nyarinya di TikTok. Sekarang tuh behavior orang-orang untuk mencari suatu brand itu udah di sosial media. Makanya sosial media butuh banget banyak kreator biar usernya mereka itu ke fill in gitu kebutuhannya. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin di sini udah ada yang konten, mungkin teman-teman lebih aware, apalagi di nggak cuma di TikTok, TikTok, Instagram, Facebook, mereka tuh punya banyak banget program-program untuk kreator. Bahkan di Shopee pun sekarang punya program untuk kreator-kreator di Shopee. Teman-teman upload, teman-teman dapat duit. Itu di Shopee. Di Lemonade juga kayak gitu. Di Facebook itu juga teman-teman sebagai kreator bisa earning money. Terus di TikTok, teman-teman tuh untuk certain point, kalau teman-teman udah punya level follower sekian gitu, itu teman-teman bisa monetize per views kayak di YouTube. Cuman itu masih uji coba, jadi mereka baru jalan di Amerika setahu aku, yang mungkin tahun ini atau awal tahun depan bakal masuk ke Indonesia. Dan nggak cuman itu aja, karena si platform ini pengen banget banyak kreator di platformnya mereka biar nggak sepi ya platformnya dan user tetap jalan, tetap nonton konten-kontennya. Banyak banget hal-hal yang bisa dimonetize lainnya teman-teman. Ranjang kuning, terus habis itu teman-teman bisa jualan di Instagram, teman-teman juga kalau di TikTok tuh teman-teman nge-live dapat uang lagi, bisa disawer, banyak banget lah. Nah, itu eh, alasannya kenapa sih si platform-platform ini terus-terusan ngasih apa ya, apresiasi lah ke kreator biar kreator ini makin banyak dan usernya makin happy. Nah, di sini kalau kita lihat web traffic referrals from social media, maksudnya itu traffic yang masuk ke website brand yang datang dari sosial media ternyata paling banyak tetap dari Facebook. Karena memang Facebook ini menurut aku sih datanya paling data dari ads karena Facebook ads itu jalan banget. Dan eh, masih paling murah dibandingin platform ads lainnya. Terus habis itu Instagram, Pinterest juga lumayan gede teman-teman masuk website karena ya otomatis kalau kita ngeklik fotonya itu biasanya bisa direct langsung ke website. Terus Twitter, YouTube, Reddit, LinkedIn, Tumblr dan kawan-kawan. Karena kalau di TikTok sendiri walaupun iklan udah bisa iklan di platformnya, tapi journey-nya nggak senyaman di platform-platform lain gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat watching online video konten, orang-orang tuh nonton ini apa sih? Ternyata 90% itu nontonnya udah nonton apa aja. Habis itu yang kedua yang paling tinggi itu lihat video musik. Yang ketiga itu komedi, meme sama viral video. Yang keempat ternyata video live stream, teman-teman. Yang kelima itu tutorial atau video-video yang how to lah. Habis itu educational, product review, terus habis itu sport, habis itu influencer video atau vlog tuh. Nah, itu yang paling kecil, habis itu gaming. Kalau misalkan dari informasi ini, teman-teman juga bisa nih untuk benchmarking, oh yang paling tinggi tuh ternyata musik video.
Atau misalkan teman-teman nggak cocok, mungkin teman-teman bisa masuk ke konten-konten yang lebih komedi, lebih lucu, ngomongin hal-hal viral, itu biasanya gampang. Nah, kalau aku sendiri masuknya di edukasi, jadi memang cukup niche, jadi nggak semua orang pengen nonton video aku. Makanya untuk gaining followers, apalagi pembahasan aku biasanya tuh lebih detail dan lebih teknis, jadi nggak terlalu banyak. Karena kan pasarnya nggak selebar mungkin orang-orang yang suka nonton video-video lucu. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen monetisasi, teman-teman juga perlu pikirin juga di depan. Kira-kira kontennya teman-teman ini pasarnya luas atau enggak? Jangan sampai niche-nya atau apa ya? Niche itu topik. Niche itu topik spesifik. Jangan sampai topik spesifik ini terlalu sempit, akhirnya pasarnya nggak terlalu luas. Jadi agak susah untuk dimonetize-nya. Kayak aku sendiri, aku nggak bisa masuk produk-produk beauty, padahal aku perempuan. Karena audiens aku nggak semuanya perempuan. 60%-nya itu 55%-nya itu perempuan, 40%-nya laki-laki. Dan yang follow aku pun emang orang-orang yang mau belajar, bukan pengen nonton review makeup. Jadi agak susah tuh. Nah, teman-teman juga perlu untuk dipikirin eh niche kontennya itu mau seperti apa biar lebih mudah untuk monetisasi di belakangnya. Nah, udah tuh kita tahu ya fakta-fakta tentang digital marketing dan sosial media. Kenapa sih aku bahas itu? Sebenarnya aku pengen ngeliatin ke teman-teman potensinya tuh besar banget karena memang usernya itu banyak banget. Sosial media terus bertumbuh, digital marketing terus berjalan, internet juga terus bertumbuh. Audiensnya makin banyak, otomatis demand-nya makin banyak. Dan di situ teman-teman bisa masuk tuh untuk memenuhi demand-demand yang memang ada. Nah, dari kita tahu potensi tadi, aku pengen ngomongin dulu sebenarnya bedanya marketing sama digital marketing itu apa sih? Kalau misalkan marketing, pokoknya semua kegiatan yang kita lakukan untuk mempromosikan suatu produk atau services, ya biar orang beli. Kalau digital marketing, gampangannya ya marketing secara digital. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ada juga dong berarti digital marketing, berarti ada lawannya, ada traditional marketing, kayak modelannya TV, terus habis itu baliho, habis itu surat kabar, dan kawan-kawan. Kenapa sih digital marketing tuh kayaknya sering banget dibahas akhir-akhir ini? Karena digital marketing itu kita bisa dapetin data real time tentang performance dari campaign yang kita jalanin. Kalau misalkan pakai baliho, kita nggak tahu berapa banyak orang yang lewat depan baliho itu. Kalau misalkan lewat digital marketing, lewat social media marketing deh, kita tuh bisa lihat kalau misalkan kita kontennya misal di TikTok, kita pakai keranjang kuning, kita bisa ngelihat videonya ditonton berapa banyak orang, kita bisa ngelihat juga yang ngeliat nih cewek apa cowok sih, demografinya dia hidup di daerah mana, kita bisa lihat. Terus kita bisa lihat yang likes, yang nge-save, yang nge-share. Kita juga bisa lihat orang-orang rata-rata nonton video sampai detik keberapa sih, itu kita bisa lihat. Keranjang kuningnya itu diklik berapa orang, produknya dilihat berapa orang, yang beli berapa orang, kita bisa langsung lihat. Dan semuanya langsung ada di dashboard. Makanya digital marketing ini sering banget dibahas dan banyak banget emang perusahaan-perusahaan yang pakai saat ini. Nah, ini nih bedanya digital marketing sama traditional marketing. Digital marketing itu website, social media, content network, digital influencer, digital advertising, dan apapun yang biasanya teman-teman lihat lewat HP, lewat laptop, lewat tablet, apapun itu. Nah, ini enaknya tuh terukur, real time, interaktif, targetnya jelas, karena kita kalau apalagi kalau pakai ads, kita bisa targeting orang sespesifik itu. Sampai ke misalkan rumahnya di Bojong Soang, orangnya itu suka makan, umurnya sekian, kita bisa targetin. Kalau misalkan pakai sosial media organik tanpa iklan, kita bisa targetin dengan konten. Semakin relevan konten kita ke target audiens kita, semakin gampang konten kita bakal dilihat sama mereka. Nanti kita bahas juga gimana caranya konten kita ini bisa targeted ke orang yang pengen kita targetin. Cuman konsnya ini berpotensi mengganggu karena kan orang-orang balik ya tadi ke data tadi, ternyata orang-orang tuh ya pengen nonton mainan sosial media ini cuman ya pengen lihat aja gitu. Mereka nggak pengen beli sesuatu. Ya mereka otomatis kalau diiklanin ya bakal ngerasa terganggu dong. Nah, kalau misalkan di media tradisional, di traditional marketing itu billboard, broadcasting kayak di TV, radio, terus habis itu print kayak magazine, newspaper, terus telemarketing kalau teman-teman pernah ditelepon sama CS-nya kartu kredit gitu, atau dikejar-kejar sama sales yang ada di mall gitu kan. Kalau Nextcard enggak nih.
happy banget karena aku paling sebel kalau di mall dikejar-kejar sama mbak-mbak yang nawarin kredit card kayak, aduh aku udah punya gitu kan. Nah, proses ini kalau misalkan di traditional marketing emang lebih mudah diingat teman-teman. Terus meningkatkan juga kredibilitas brand, apalagi brand-brand baru mungkin. Nah, kalau misalkan udah masuk TV tuh kayak kita kesannya, oh ini aman nih pastinya, ya kan? Cuman itu biaya tinggi banget, sangat amat mahal, susah diukur, kita nggak tahu siapa aja yang nonton, berapa banyak, umurnya berapa, itu kita nggak bisa lihat. Sampai kita juga nggak bisa lihat yang beli gara-gara video yang kita setel di TV itu berapa banyak sih, kita nggak bisa tahu. Kita lihat iklan Lifebuoy di TV. Lifebuoy tuh nggak bisa tahu Indosiar, iklan yang ada di Indosiar bawain berapa botol Lifebuoy yang kejual. Itu nggak bisa. Nah, itu nggak enaknya di traditional marketing. Cuman nggak ada salahnya untuk combine keduanya. Apalagi produk-produk FMCG, karena nggak semua produk itu bisa kita targetin di digital marketing. Karena mungkin ada aja market-market yang memang nggak ada, gitu. Nah, ini traditional marketing, teman-teman pasti sering lihat ya. Ada ini. Terus di sini digital marketing pasti teman-teman juga sering lihat nih. Ada yang voucher di aplikasi, ada pop-up notification, iklan, postingan sosial media. Terus di sini ternyata kalau ini dua traditional marketing dan digital marketing ini di-combine, itu bisa bisa menghasilkan impact yang bagus. Ini salah satu traditional media yang menghasilkan digital impact. Dia naruh ini di bawah MRT, ini di MRT setahu aku. Dia bikin kayak gini, terus habis itu masuk deh ke sosmed. Akhirnya dikontenin. Dan ini bukan influencer, karena aku kenal sama orang yang bikin konten, by the way. Ini lumayan rame juga kontennya. Nah, dia nggak di endorse dan dia nge secara organik bikin kontennya. Dan akhirnya banyak juga orang-orang yang bikin konten. Dan akhirnya si Amarta, sorry. Amarta ini banyak dapat engagement dari kampanyenya dia di tradisional media yang cukup menarik. Nah, ini kira-kira keduanya tetap bisa dikombin, teman-teman. Ini digital media, traditional impact dari digital media, impactnya ke tradisional. Postingannya di sini, di Instagram, ramenya bukan main. Waktu itu di Central Park, sampai katanya yang di sana tuh kayak agak goyang gitu saking ramenya orang. Ini Sehun, salah satu artis K-pop. Nah, ini rame juga nih. Nah, ini kira-kira kayak gitu teman-teman untuk kombinasi si tradisional ke digital, digital ke tradisional. Nah, di sini aku bahas tentang digital marketing channel nih teman-teman. Banyak banget ya channelnya yang dipakai. Tapi digital marketer itu nggak selalu pakai semuanya sesuai sama brandnya dan sesuai sama kebutuhan. Cuman kalau misalkan kita ngomongin social media secara spesifik malam ini, itu bakal lebih banyak di influencer dan KOL marketing sama social media marketing. Nah, di setiap channel ini punya goals yang beda-beda. Kalau misalkan teman-teman pengen naikin reputasi atau brand image, itu teman-teman bisa pakai social media platform, habis itu paid ads, iklan, dan SEO, Search Engine Optimization. Rapiin tuh websitenya. Kalau teman-teman pengen expert buat positioning dengan niche yang spesifik, teman-teman bisa pakai content marketing, search engine marketing atau iklan Google Ads dan search engine optimization atau benerin lah websitenya. Kalau goalsnya itu leads ya, agak susah nih teman-teman kalau mau pakai sosial media. Teman-teman biasanya kalau misalkan spesifiknya leads itu pakainya paid ads, content marketing, konten marketing yang emang spesifik buat cari leads sama influencer marketing itu masih bisa. Kalau di sosial media lumayan agak susah, tapi masih bisa sebenarnya. Apalagi untuk B2B, biasanya itu orang-orang kan kecenderungannya untuk beli produk yang mahal banget, itu search-nya di Google ya, kayak nggak jarang banget orang-orang misalkan pengen beli alat berat tapi searchingnya di Instagram, kayaknya agak jarang gitu. Nah, ini kira-kira kalau misalkan teman-teman punya goals-goals nih bisa pakai benchmarking ini. Nah, ini nih yang penting, digital marketing phase dan strateginya. Jadi sebenarnya teman-teman, di digital marketing itu ada fasenya. Nah, ini kita bilang namanya digital marketing funnel. Sebenarnya funnel marketing biasa sih. Ada tahapan gimana sih orang sampai dia awalnya itu nggak tahu sama brandnya, nggak tahu sama kita, akhirnya jadi tahu.
Jadi tahu nama brandnya. Jadi sampai beli. Nah, tahap pertama adalah tahap awareness, teman-teman. Tahap awareness ini biasanya kita pengen sebagai brand, sebagai content creator, kita pengen memperkenalkan dulu, memperkenalkan diri dulu. Kita ini siapa sih? Apa sih yang kita bawa buat audiens? Nah, setelah itu orang kan jadi tahu ya brandnya. Terus habis itu orang jadi consider untuk beli. Mungkin kalau di content creator tuh konten pertama orang nggak inget, ngepost konten kedua FYP lagi, weh siapa nih, tuh kan. Yang ketiga dia jadi aware konten ketiga tuh, tapi masih tahap awareness. Habis itu nongol lagi video keempat, ternyata videonya bermanfaat, dia consider akhirnya buat follow, tapi belum. Terus habis itu dia akhirnya nonton lagi, nge-scroll-scroll lagi tuh si sosial medianya si content creator ini, akhirnya engage, dia mulai komen, mulai likes, akhirnya dia convert jadi follow. Itu kalau misalkan kita bilang dalam konteksnya kita sebagai content creator. Kalau sebagai brand yang pengen jualan, ya awareness-nya kita kenalin produknya, orang-orang mulai kenal sama produknya, terus habis itu kita posting lagi nih, entah lewat sosial media ads. Akhirnya orang lihat kontennya lagi, consider untuk beli, tapi belum beli. Terus habis itu masuklah. Habis itu lihat lagi kontennya. Dia kira engage, mulai komen, mulai save, mulai share ke temannya, wah ini ada produk bagus. Dan akhirnya dia convert jadi penjualan. Dia akhirnya dia beli. Karena produknya bagus, terus habis itu servisnya dari brand bagus, masuklah ke tahap loyalty. Orang jadi lebih loyal sama si brandnya. Nah ini tahapan digital marketing nih yang pengen kita capai, teman-teman. Nah, biasanya kalau di awareness kita tuh bisa untuk pakai social media ads, social media organik dan key opinion leader atau influencer. Kenapa sih pakainya ini? Di social media ads kita bisa menjangkau orang jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan otomatis kita bisa lebih banyak orang yang tahu brand kita. Cuman di sini kita bakal fokus ke reach. Reach itu kita jangkauan. Kita pengen menjangkau sebanyak mungkin orang, bukan engagementnya. Karena biasanya kalau di iklan itu orang-orang tendensinya emang nggak melakukan interaksi sama kontennya. Terus masuk ke sosial media organik, kita juga perlu nih untuk sebarin awareness lewat sosial media organik. Dan sekarang platform, kalau misalkan kita lihat juga, kita juga perlu ini teman-teman, kalau behaviornya tiap platform tuh beda-beda. Kayak misalkan di Instagram yang bakal ngasih traffic banyak banget, itu dari Reels, habis itu dari postingan teman-teman, dari feeds, karena itu bisa masuk ke Explore. Cuman kalau di story itu susah, karena story itu kan bakal nongol ke orang-orang yang follow kita doang. Dan itu pun nggak semua yang nge-follow kita bakal lihat story kita, teman-teman. Sekitar paling 20%. Nah, itu makanya tiap platform tuh beda-beda, tiap apa fitur juga beda-beda tuh. Kalau misalkan pengen nyari awareness, bisa lewat Reels, bisa lewat Feeds. Terus kalau di YouTube bisa lewat Short, terus TikTok itu bisa banget untuk jadi platform nyari awareness. Di Twitter juga bisa, cuman beda ya cara penyampaiannya pastinya. Key opinion leader sama-sama lewat sosmed biasanya. Nah, teman-teman bisa tuh untuk numpang dipromosiin di akunnya mereka karena mereka udah punya masa tuh. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, masuk ke consideration sama engagement, teman-teman bisa lewat social media ads, terus habis itu key opinion leader, terus habis social media organik sama big activity. Biasanya di tahap consideration ini teman-teman bisa nih untuk bikin aktivitas yang lumayan gede nih kan, biar orang-orang itu lebih engage sama brandnya teman-teman. Salah satu contoh teman-teman sekarang untuk ikut acara Nextcard, sorry, aku kasih tahu strateginya ke teman-teman. Acara ini adalah salah satu funnel marketingnya mereka nih di consideration. Cari leads, teman-teman ada jadinya kan otomatis teman-teman jadi lebih tahu ya. Yang awalnya mungkin tahu Nextcard itu cuma lewat sosmed doang gitu kan, tapi belum tahu lebih banyak soal produknya. Akhirnya ada sesi nih antara brand dan customernya. Jadi awalnya lewat sosmed dulu, makanya masih nyambung ya. Makanya digital marketing nggak bisa dipisahin sama dari sosmed, sosmed nggak bisa dipisahin dari digital marketing. Dari sosmed teman-teman lihat,
oh ada acara nih next card. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu next card itu apa. Udahlah ikut dulu aja, ikut acaranya. Akhirnya antara brand sama teman-teman ada interaksi. Dan akhirnya teman-teman dikasih tahu kan next card itu apa aja sih kelebihannya, apa aja keuntungan kalau teman-teman pakai next card dan kawan-kawan. Nah, ini salah satu strategi si big activity di funnel consideration dan engagement. Gitu teman-teman. Di sini terakhir ada funnel conversion atau penjualan atau transaksi. Pokoknya conversion tuh apapun tujuannya. Bisa itu cari new member, cari klien baru, atau jadi transaksi, jadi sales, it can be anything. Yang penting tujuan, conversion itu tujuan lah. Teman-teman untuk mencapai tujuan itu bisa pakai ads support. Teman-teman bisa nge-reach lebih banyak orang pakai ads. Terus habis itu teman-teman juga bisa untuk nge-setup di ads itu untuk targetnya itu sales. Karena kalau targetnya, jadi si platform ini udah pintar, platform iklan ini udah pintar teman-teman. Mereka bisa nyari orang-orang yang bertendensi untuk beli. Nah, nanti iklan teman-teman bakal disebarin ke orang-orang seperti itu. Teman-teman bisa juga pakai key opinion leader untuk mempromosikan produknya atau influencer. Terus teman-teman juga bisa pakai social media organik dan produk push. Biasanya di conversion itu untuk ngebantuin tiga hal ini dikasih tuh promo sama voucher biar orang-orang tuh makin tertarik untuk apa ya? Untuk beli atau untuk melakukan suatu action kepada si brand tersebut. Dan akhirnya brand bisa dapetin conversion. Nah, terakhir ini ada loyalty, teman-teman. Loyalty ini salah satunya contoh lagi, Nextcard punya loyalty point kan. Teman-teman dikasih poin tuh. Biar teman-teman loyal, biar teman-teman kayak, weh banyak nih promonya kalau gue punya poin. Akhirnya teman-teman pakai terus kan kartu kreditnya. Itu juga salah satu cara untuk loyalty, untuk strategi loyalty. Teman-teman juga bisa pakai sosial media organik untuk bikin komunitas teman-teman. Biar orang-orang lebih loyal sama brandnya teman-teman. Bikin aktivitas bareng-bareng sama customer itu juga bisa banget. Nah, udah nih ngomongin digital marketingnya. Kita masuk ke social media marketing. Kita udah kebayang ya secara gambaran dan basicnya digital marketing itu gimana dan di mana sih sebenarnya social media marketing ini berada kalau kita ngomongin di scope lebih besar yaitu digital marketing. Nah, kalau misalkan aku bisa bilang social media marketing ini ya the practice of marketing tapi lewat sosial media. Iya, sama aja, cuman channelnya spesifik di sosial media. Tipe konten tuh banyak banget teman-teman. Ini teman-teman pasti sering lihat video atau motion content. Terus teman-teman juga bisa sering lihat juga pasti live streaming itu platform bisa di TikTok, Instagram, YouTube, Shopee, bahkan Tokopedia itu udah ada. Teman-teman juga bisa bikin konten yang user generated content, teman-teman. Jadi konten yang emang eh, datang dari followers atau dari customer kita. Nanti kita repost. Di situ gunanya apa sih? Biasanya kalau kita sebagai brand itu ngepost UGC biar nggak kelihatan brand banget gitu postingannya. Biar nggak karena kan pasti beda ya feel-nya ketika brand yang ngomong di sosial media brandnya yang ngomong itu kan point of view-nya brand banget bisa aja di overclaim tapi kalau misalkan dari audiens ya otomatis lebih real lah gitu. Nah, di sini ada tipe carousel, teman-teman. Dan di sini pengen ngasih tahu nih, ketika kita udah tahu tipe-tipenya, kita tinggal pikirin. Kalau udah tahu, mau diapain nih pengetahuan ini? Nah, gimana sih caranya untuk pakai sosial media untuk mendapatkan revenue, teman-teman? Pertama ada brand deals, kita bisa jadi afiliator, kita bisa jadi business owner. Aku mau bahas dulu untuk jadi content creator dan untuk dapetin brand deals. Apa aja sih kerjasama yang bisa, kalau teman-teman jadi content creator gitu, kerjasama apa aja sih yang bisa ditawarin brand ke teman-teman? Pertama, teman-teman bisa kerjasama ke brand untuk jual user generated content. Kayak yang aku ceritain tadi, UGC atau user generated content, ini adalah konten-konten yang dari customernya si After Beauty ini. Kalau misalkan fotonya dari brand, terus habis itu fotonya tuh photoshoot yang emang proper, otomatis banyak banget editannya. Pasti emang dibikin seperfect mungkin. Tapi ini ketika fotonya adalah datang dari customer, otomatis nggak seproper itu juga. Jadi orang-orang bisa ngelihat real produknya kalau dipakai sama manusia biasa, bukan sama model.
Itu kira-kira gunanya kenapa sih brand mau jual, mau beli user generated content. Kadang ada brand yang approach dan banyak juga ada beberapa teman kreator aku juga emang secara langsung approach brand satu-satu lewat sosial media bahkan lewat LinkedIn untuk nawarin, lo mau nggak gue jualan user generated content, lo kirim aja produknya ke gue nanti gue bikin kontennya sekitar berapa konten nanti dibayar per kontennya, jadi bukan endorse, beneran bikin video aja tapi point of view-nya dari audiens. Nah di sini eh, brand juga nyari awareness teman-teman biasanya lewat endorsement kayak gini. Dan biasanya langsung tuh dia bulk pakai banyak kreator biar orang-orang tuh aware, lebih aware. Kayak yang kita bahas tadi, masalah digital marketing page atau digital marketing funnel, kita kan pengen nyebarin awareness ya yang paling awal. Dan nggak mungkin dong cuman pakai postingan satu KOL doang atau cuma dari sosmed organik doang. Makanya banyak brand yang langsung pakai banyak. Karena orang itu kayaknya susah ya untuk kita ingat satu brand karena brand banyak banget kan. Kayaknya agak susah untuk kita ingat satu nama brand dan produknya dalam satu kali lihat. Makanya brand-brand ini banyak pakai banyak kreator biar si audiens ini ngelihat produknya bolak-balik dan akhirnya ingat sama brandnya dan akhirnya aware sama brandnya. Nah ini. Terus biasanya juga untuk ningkatin brand credibility, ini kerjasama sama Cinta Laura. Cinta Laura itu dia pegiat lingkungan dan waktu itu Fore emang lagi ada campaign untuk lingkungan gitu. Nah, dia pakai brand ambasadornya si Cinta Laura karena memang visi misi mereka itu sama. Nah, di sini sales ada keranjang kuning, terus abis itu juga kalau teman-teman ngelihat konten-konten yang cek link di bio, itu juga konten-konten dari sales teman-teman. Nah, ini virality biasanya brand juga bisa kerjasama sama sama banyak kreator untuk bikin sesuatu yang viral. Nah, ini salah satunya si Lemonilo waktu itu kerjasama sama NCT Dream. Jadi dia bikin mie yang ada fotokartnya dan waktu itu fotokartnya setahu aku ada beberapa member yang nggak susah banget dicari. Akhirnya orang-orang kayak bikin video mencari si member itu tuh siapa yang ketemu. Akhirnya dia bisa gaining jutaan views dengan hashtag di TikTok. Terus habis itu banyak juga orang-orang yang bikin secara organik tentang si produk ini. Dan waktu itu, dan itu kan ditargetinnya emang buat K-pop ya awalnya. Nah, terus waktu itu ada salah satu lagu yang lagi ngetren banget. Terus habis itu si NCT Dream ini ngejogetin tuh. Akhirnya orang-orang yang mungkin engage sama lagu ini tapi nggak tahu K-pop, gara-gara si NCT Dream ngejogetin waktu itu, akhirnya dia juga lihat kontennya, penasaran ini apa sih, ngeklik si profilnya ternyata isinya postingannya sebelum itu Lemonilo semua. Akhirnya Lemonilo juga bisa ngegain lebih banyak lagi awareness. Gitu teman-teman. Itu salah satunya. Terus kayak waktu itu kalau misalkan teman-teman pernah dengar juga sempat Raffi Ahmad kerjasama sama Lifebuoy. Dia tuh bikin story soal lagi nyari pengasuh cipung yang baru gitu. Itu rame banget di mana-mana. Nah, terus habis itu orang-orang pada pada komen, "Wih, pengen lah jadi pengasuhnya Cipung, bisa diajak jalan-jalan ke luar negeri, bla bla segala macem." Besoknya Raffi Ahmad nge-story lagi, udah ketemu nih pengasuhnya Cipung, keluarlah Lifebuoy. Katanya Lifebuoy ini bisa jadi pengasuh yang bisa ngejagain Cipung dari bakteri. Nah, dari postingan seperti itu juga yang bisa dicari, biasanya dicari sama brand ide-ide kreatif kayak gitu, teman-teman. Gimana sih caranya biar untuk viral? Nah, itu tuh kalau misalkan kerjasama brand deals. Sebenarnya brand deals yang lain itu masih banyak sih teman-teman. Salah satunya misalkan kayak aku sama Nextcard sekarang, aku jadi pembicara, itu juga jadi salah satu contoh brand deals. Terus habis itu teman-teman juga biasanya brand deals yang lain itu barter endorsement. Habis itu ada juga yang isinya endorsementnya emang dibayar, itu juga bisa teman-teman. Terus teman-teman datang ke eventnya brand, itu juga bisa jadi salah satu brand deals. Atau teman-teman ngeliat misalkan di YouTube tiba-tiba ada Scarlett di meja tapi nggak disebut apa-apa, itu juga brand deals teman-teman. Nah, setelah itu, kok kalau misalkan followersnya belum banyak, gimana caranya untuk punya ada brand sampai ngelirik kita? Kalau misalkan emang teman-teman masih mulai baru gitu,
Tapi udah bagus nih, misalkan teman-teman udah tahu, udah lumayan bagus secara performance, tapi followersnya belum banyak. Apalagi sekarang teman-teman, by the way, orang-orang tuh kecenderungannya dia nonton kontennya, dia komen, dia save, dia like, tapi dia nggak follow. Karena emang konten kreator udah banyak banget, jadi pertumbuhan followers itu udah lumayan susah untuk sekarang. Kayak aku sekarang jujur untuk pertumbuhan akun aku tuh sangat amat lambat. Aku bisa bilang kayak sebulan paling 5.000 itu udah bagus banget naik 5.000 followers. Meanwhile dulu tahun 2019 waktu aku pegang, aku sendiri yang megang waktu itu brand, konten suatu brand itu sebulan aku bisa sampai 30 sampai 50.000. Tapi reach-nya itu sama. Aku dulu sebulan bisa dapet reach atau jangkauan di akun aku tuh, di akun kantor itu bisa 2 juta, 3 juta. Sekarang dengan pertumbuhan followersku cuma 5.000, sama reach-nya juga 3 juta orang gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya keadaan seperti itu dan mungkin brand masih mikirin banget followers, tenang, teman-teman masih bisa jadi afiliator. Karena yang penting kan teman-teman ada ini ya, ada traffic gitu. Ini postingan sehari waktu itu, ini konten aku, ini lumayan banget teman-teman. Postingan satu hari ini produknya kalau affiliate teman-teman sebenarnya kalau nggak ada modal, teman-teman itu bisa untuk minta produk ke seller. Tinggal minta free apa namanya? Free tester atau apa ya namanya aku lupa. Kalau misalkan mau beli sendiri juga bisa. Nah, ini kira-kira data penjualan aku nggak nyampe 1 hari ini. Kayak cuman berapa jam aku agak lupa. Ini udah udah sekitar 800.000. Kalau misalkan terhitung mungkin untuk satu konten ini aja aku bisa hampir dapat mungkin sekitar 5 sampai 7 juta. Soalnya aku kemarin tarik-tarik terus ya, jadi agak kecampur lah intinya. Dan ini baru dari satu konten, teman-teman. Bayangin kalau teman-teman punya konten yang jalan semua, misal ada 20 konten, apa teman-teman nggak gajian tiap hari? Dan aku sih pernah di Shopee affiliate program juga, tapi dia tuh banyak, jujur buat aku lumayan banyak masalahnya. Duitnya ketahan, apa segala macam. So far aku paling enak sih untuk affiliate affiliate itu di TikTok Shop. Di TikTok itu paling oke, karena hitungannya beneran kayak withdraw sekarang yang langsung masuk sekarang juga duitnya. Prosnya itu low risk, low maintenance, karena rugi apa sih ya kan? Paling kalau misalkan teman-teman beli produknya sendiri. Kalau misalkan udah dapet tester dari brand, itu teman-teman cuma cukup posting satu video doang loh. Entah itu videonya bagus atau enggak, performance-nya yang penting udah diposting aman. Teman-teman dapat produknya juga. Kalau teman-teman pengen coba bikin kontennya lagi, ya is oke banget. Sampai biar teman-teman dapat untungnya ya, itu juga bisa. Revenue-nya itu oke banget, dan teman-teman nggak perlu untuk punya produk sendiri. Cuman konsnya algoritma teman-teman. Karena balik lagi ya, sekarang tuh lumayan susah juga untuk dapetin. Karena kalau misalkan kita belum tahu gimana caranya konten, ya otomatis susah juga untuk dapetin traffic. Makanya konsnya ini ada di algoritma. Nah, udah nih ya kita ngomongin konten kreator. Nah, aku pengen ngomongin masalah business owner nih. Kita juga bisa memanfaatkan social media as a business owner. Nah, ini teman-teman pasti sering lah lihat ini data di TikTok Shop pendapatan ya. Ini kita bisa ngelihat naik turunnya pendapatan ya, produk apa aja yang kejual dan kawan-kawan. Ini banyak banget untuk teman-teman apa istilahnya jualan bisa di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, website personal atau website brand. Teman-teman itu bisa bikin website sendiri. Apalagi sekarang hosting murah-murah. Kalau teman-teman mau ngulik dikit aja lewat YouTube itu banyak banget tutorial gimana caranya bikin website sampai ada payment methodnya. Kalau teman-teman apa namanya belum bisa bikin website yang emang harus bikin dari from scratch, hosting sekarang itu udah banyak yang sistemnya bikin website itu drag and drop aja. Mungkin nggak terlalu rapih karena nggak nge-coding ya, tapi itu udah bisa jalan banget teman-teman. Prosnya kita itu self employed ya, jadi kita nggak bukan kerja di brand. Jadi ya waktunya enak lah, high revenue otomatis. Terus habis itu teman-teman juga punya kontrol untuk set marginnya teman-teman. Tapi cons-nya menurut aku cukup banyak. Makanya sampai sekarang aku udah pernah juga teman-teman untuk punya brand sendiri. Tapi karena cons-nya ini aku akhirnya sampai sekarang masih berhenti sih. Teman-teman perlu banget untuk tahu overall business knowledge. Paling enggak basicnya teman-teman harus paham
Terus habis itu teman-teman juga punya banyak budget buat modal, lumayan high risk juga, high maintenance, terus habis itu possibility buat teman-teman punya dead stock di produknya. Cuman ini balik lagi teman-teman, kalau teman-teman memang berani, it's okay, banyak juga yang berhasil. Cuman kalau aku dengan modal yang terbatas, aku belum berani ke sana. Nah, ini nih yang menurut aku menarik. Ini digital product teman-teman. Ini kayak contoh cuma bikin apa ya, template yang ada di ini cuma bikin template di Google Sheet teman-teman. Dijual 100.000. Teman-teman bikin satu kali bisa kejual sampai jutaan kali. Duit masuk terus. Ini salah satu contoh penghasilannya dari orang-orang ya yang dan ini platformnya teman-teman bisa pakai link ID, bisa pakai utas.co. Kalau link ID ini bisa gratis teman-teman, cuman dapat teman-teman bayar fee admin 6% dari tiap produk yang kejual. Tapi mengingat walaupun kayak kedengarannya gede ya 6% gitu. Tapi mengingat kalau Shopee kan kita masih ada HPP produk kan, masih ada ina-inunya gitu, masih harus bayar orang segala macam. Kalau di link ID, udah teman-teman bikin produknya sekali, kasih linknya, nanti produknya tuh bakal auto dikirim sama si link ID ke customer. Jadi teman-teman beneran nggak ngapa-ngapain. Jadi 6% itu menurut aku nggak ada apa-apanya dari kemudahan yang teman-teman dapetin dengan modal produk pun yang nol. Cuman tenaga teman-teman, otak, dan mungkin kopi kali ya pas ngerjainnya. Nah, terus nggak mungkin ada produk dead stock kalau nggak pelaku ya udah ya kan, karena ya udah gitu kan produk digital. Terus kecil juga untuk modalnya. Nah, konsnya ini produknya niche biasanya. Terus habis itu digital platform biasanya digital platform ini cuma jadi satu-satunya sales channel. Teman-teman nggak mungkin kan bisa jualan, misalkan jualan bisnis financial tracker atau misalkan teman-teman jualan personal finance tracker gitu kan. Nggak mungkin dijualnya di Nomart. Jadi emang cukup niche untuk penjualan produknya. Dan kalau teman-teman mikir, duh produk digital gue mau bikin apa ya? Gue kayaknya nggak jago deh bikin template-template gitu. Tahu nggak sih? Ini unik banget. Ada loh yang jual list tempat ngedate di Jakarta beserta menu makanannya, lokasinya, range harganya, ambience-nya, foto-foto tempatnya dibikin jadi satu PDF dan dijual. Harganya 200.000 dan banyak yang beli. Maksudnya ada aja kok pasarnya. Segimana teman-teman mainan di sosial media untuk masarin itu. Nah, kita udah ngomongin ya teman-teman tentang apa ya potensinya. Sekarang jadi pertanyaan, gimana caranya biar gue bisa dagang? Gimana caranya biar gue bisa dapetin duit nih lewat sosial media? Tenang, aku nggak cuma ngomongin potensinya aja teman-teman, aku juga pengen ngasih tahu nih gimana sih cara memulainya. Nah, kita ngomongin masalah strategi untuk monetize potensial teman-teman. Pertama, teman-teman wajib fardu ain tahu target audience. Audiensnya siapa sih? Teman-teman perlu tahu juga tone of voice-nya yang mau teman-teman pakai itu apa. Kenapa audiens ini penting? Kenapa audiens ini penting? Jadi gini teman-teman, misal teman-teman jualan basreng, harganya 30.000 sekilo. Terus teman-teman, terus habis itu ada orang lain, misalkan aku jualan basreng juga, tapi basrengnya harganya 1 juta per kilo. Pasti orang yang kita targetin untuk beli produk kita beda dong. Basreng 1 juta sekilo mungkin ada sprinkle emasnya, terus habis itu dia nggak bikin gemuk, terus habis itu tanpa bahan pengawet dan macam-macam mungkin kan. Terus yang satunya lagi yang 30.000 basreng biasa, otomatis target audiensnya bakal beda dari cara bahasa. Nah itu bakal nyambung. Ketika kita tahu target audiensnya beda, orang yang beli basreng harga 30.000 mungkin masuknya ke orang-orang biasa aja, middle to middle low. Kalau beli basreng 1 juta misalkan, ini ngarang banget ya basreng 1 juta, tapi udah lah ya kepikirannya itu basreng 1 juta gitu kan, dengan di apa namanya packagingnya misalkan boxnya pakai lapisan emas, terus habis itu ini juga tanpa bahan pengawet, tidak ada minyaknya, basrengnya bikin kurus misalkan, tapi harganya 1 juta, otomatis target audiensnya adalah middle up, karena siapa sih yang mau beli basreng 1 juta
juta, kalau gaji-gaji 10 juta aja kayak nggak mau beli basreng sejuta gitu kan. Nah, dari situ nanti cara bahasa yang dipakai untuk menyampaikan produknya otomatis beda. Kalau misalkan yang basreng 30.000 mungkin bahasanya pakai bahasa agak alay, terus habis itu kontennya lucu-lucu, agak berantakan, yang syutingnya mungkin nggak ciamik banget tuh nggak masalah. Tapi kalau misalkan jualan basreng harga 1 juta berlapis emas, otomatis kan caranya beda dong. Atau misalkan teman-teman pernah lihat Cimehong tuh di TikTok jualan lemper kalau nggak salah apa ini ya. Oh, dia jualan lontong, satunya harga 30.000 lontong. Tapi dia tahu target audiens dia bukan orang-orang kayak saya gitu yang nggak mau beli lontong 30.000, tapi emang orang-orang yang mungkin udah super kaya dan dia tahu yang penting makanannya enak dan bersih. Nah, yang itu yang ditonjolin sama Cimehong. Dan dia juga selalu ngeliatin kalau dia itu pakai bajunya ya baju kayak orang kaya lagi masak gitu, pakai baju rapih dan kawan-kawan. Nah, itu salah satu kenapa sih alasan kita perlu tahu target audience dan tone of voice-nya gitu. Nah, habis itu ketika kita tahu, kita juga perlu tahu teman-teman. Kita perlu riset. Misalkan kita udah tahu nih, oh, gue jualan basreng. Basreng gue harga 30.000. Yang biasanya suka basreng itu biasanya cewek-cewek nih. Umur-umur berapa nih yang masih bisa makan basreng? Oh, anak-anak remaja mungkin sampai umur 30 tahun. 40 ke atas mungkin nanti bisa kena mah gitu ya. Nah, dari situ teman-teman cari coba orang-orang umur segitu dengan suka basreng, suka makanan, itu biasanya sukanya konten apa sih? Konten yang kayak gimana yang biasanya mereka sukain. Nah, teman-teman bisa riset itu lewat Google Trend. Itu nanti teman-teman bisa cari aja di Google. Google Trend itu toolsnya dari Google. Teman-teman bisa lihat kayak coba ketik basreng nanti bakal keluar. Orang-orang tuh nyari basreng itu nyari apa sih gitu. Paham nggak? Maksudnya orang-orang ketik basreng itu biasanya tentang apanya basreng. Misalkan kayak basreng Jakarta kah atau basreng rendah lemak atau apa. Nah, dari pencarian orang-orang tentang basreng itu bisa teman-teman jadiin ide buat konten. Facebook Ads Library. Teman-teman juga bisa untuk cari konten-konten yang paling relevan. Ya, masukin aja nih ada basreng ya. Teman-teman nanti bisa lihat konten-konten orang-orang atau brand-brand basreng lainnya, kontennya kayak gimana. TikTok Creative Center teman-teman yang ini. Itu teman-teman juga bisa nyari spesifik keyword, bahkan bisa teman-teman filter negara, industrinya, terus teman-teman juga bisa ngelihat performance dari si kontennya tuh kayak gimana, berapa banyak yang ngeklik, berapa banyak orang yang beli dari konten tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat, oh konten kayak gini nih yang bagus. Teman-teman bisa lihat dari TikTok Creative Center. Atau TikTok, tapi kalau yang TikTok Creative Center ini base datanya itu dari TikTok yang iklan ya teman-teman, bukan TikTok organik. Kalau teman-teman lihat nomor 4 ini ada TikTok Creator Search Insight. Nah, kalau yang ini base datanya itu dari konten organik atau kontennya non iklan. Ini teman-teman bisa nyari ide-ide konten di sini. Kalau ini by the way nyarinya cuman bisa lewat HP. Teman-teman bisa bukanya itu dia tuh bukan bukan tools yang ada di apa namanya di toolsnya TikTok sebenarnya. Tapi teman-teman masuk ke search barnya TikTok, ketik eh, Creator Search Insight. Nah, nanti teman-teman pencet views nanti bakal masuk ke sini. Dia bukan bukan tools yang nempel di bagian tools-tools itu bukan. Terus teman-teman juga bisa surviving di social media, scroll-scroll gitu kan, daripada cuma ngeliatin konten orang, mending sekalian benchmarking. Atau teman-teman bisa cek trending topik Twitter, itu bisa cepet banget tuh, teman-teman bisa trending topiknya di Twitter, bahasa di TikTok nggak masalah. Aku sering kayak gitu dan rame-rame aja kontennya, kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu setelah teman-teman tahu nih apa yang trending, orang-orang suka apa, segala macam, teman-teman juga perlu ingat, teman-teman harus tahu customer journey. Balik lagi, kalau misalkan teman-teman teman-teman itu sebagai brand atau teman-teman sebagai konten kreator nih teman-teman harus tahu customer journey ini. Menurut aku ada dua tipe nih sekarang customer journey. Yang dulunya orang-orang itu kalau mau beli barang ada kebutuhan, habis itu mereka cari tahu, searching dulu, evaluasi dari beberapa brand yang mereka tahu, habis itu mereka baru purchase. Kalau suka, post purchase-nya nanti dia bisa ngasih satisfaction review, terus habis itu follow up action. Kalau nggak suka yang ngomel, kalau suka ya mungkin ngasih tahu temennya yang lain, atau ya udah kasih review aja ke brandnya.
Sekarang ada juga nih yang nggak butuh tapi langsung desire gara-gara nonton konten yang viral. Habis itu si customer ini jadinya FOMO nih. Habis itu beli, habis itu post purchase-nya biasanya dia lumayan nggak inget ya sama nama brandnya karena ya udah sembarangan beli aja gara-gara murah. Nah, menurut aku ini teman-teman perlu combine kedua hal ini. Untuk teman-teman ningkatin sales, itu teman-teman bisa pakai customer journey yang kedua. Bikin konten-konten yang bikin orang FOMO, misalkan kayak limited time offer. Teman-teman bikin konten, bikin promo yang limited time offer. Kayak misalkan cuma hari ini doang. Nah, itu teman-teman bisa kejar sales lewat sana. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen apa ya istilahnya? Kalau misalkan teman-teman itu pengen branding yang kuat, orang-orang inget terus sama brand teman-teman, teman-teman juga harus bisa ngencengin brandingnya. Bikin orang sampai cari brandnya teman-teman karena mereka butuh produknya teman-teman. Nanti kita bahas juga masalah pain point yang bakal nyambung ke sini. Nah, di sini teman-teman juga perlu tahu untuk cari the right channel, channel apa sih yang paling oke ya untuk teman-teman pakai sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman emang goals-nya itu pengen brand image, teman-teman bisa sosial media. Terus habis itu pengen positioning yang kuat banget, itu biasanya lewat konten marketing. Konten marketing itu juga bisa teman-teman lakukan di sosial media. Terus pengen nyari leads, itu teman-teman bisa pakai influencer, bisa pakai iklan, bisa pakai konten marketing. Kalau di sosial media, menurut aku yang bisa banget buat jadiin conversion itu jujur lebih di TikTok sih. Atau misalkan teman-teman, karena kalau di TikTok kan langsung ada keranjang kuning. Kalau misalkan kayak di Instagram, itu sebenarnya bisa sih beli kan ada Instagram tuh ada Instagram Shop ya sebenarnya. Tapi orang-orang itu harus beli ke website. Jadi orang-orang tuh harus pindah platform dulu dan itu lumayan menyebalkan. Dan jujur di Indonesia setahu aku itu nggak terlalu bagus untuk hasil performance-nya lewat situ. Tapi kalau teman-teman pengen jualan bisa juga pakai Facebook Marketplace teman-teman. Orang-orang Facebook by the way lumayan militan untuk belanja. Jadi teman-teman bisa juga untuk coba masuk ke Facebook Marketplace. Salah satu contohnya teman aku dia itu jualan produk-produk hampers teman-teman tanpa iklan, cuman konten dan kontennya pun dia tahu target dia adalah middle low yang pengen nyari hampers murah dan itu penjualannya dia setiap lebaran bisa sampai sewa gudang sampai 4 pas lebaran doang karena dia jualan pas lebaran doang. Dan balik lagi ke yang kita bahas tadi, target audience dan brand of voice. Temen aku pakai brand of voice yang sangat amat sederhana, bahasanya pakai bahasa daerah karena emang ngetargetinnya cuma di Cirebon dan akhirnya dia bisa nge-attract orang-orang Cirebon yang emang jatuhnya middle low karena dia harganya murah banget dan laku dan untungnya sangat amat besar tiap lebaran. Nah, itu salah satu pentingnya juga kenapa kita butuh tahu target audience dan brand of voice kita. Nah, di sini kita juga perlu tahu teman-teman pain point dari target audience kita itu kayak gimana. Ini aku kasih contoh, ini contohnya agak lompat-lompat ya, tapi biar teman-teman point of view-nya study case-nya lumayan luas gitu. Ini contoh kita pengen jualan produk properti, teman-teman. Nah, kita pengen targetin karena propertinya ini lumayan murah, kita otomatis kita targetinnya keluarga baru ya, pasangan baru, millennials mungkin, atau Gen Z yang baru bekerja. Terus habis itu eh, biasanya apa sih masalahnya? Nah, setelah kita tahu target audiens, kita juga perlu mikirin permasalahan mereka itu apa sih sebenarnya. Yang paling sering jadi permasalahan. Biasanya kalau millennials dan Gen Z ini tabungannya masih dikit. Belum punya kendaraan pribadi nih biasanya. Nah, teman-teman bisa highlight, teman-teman perlu pikirin apa sih hal yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, berarti kalau masalahnya tabungan sedikit dan belum punya kendaraan pribadi, kita omongin nih akses transportasi umum ke rumah tersebut. Fitur rumahnya gimana yang disukain sama si Gen Z dan millennials. Dan kita harus ngomongin juga harga dan mekanisme KPR-nya. Itu yang bisa teman-teman highlight. Misalkan deket MRT, interior sudah dilengkapi fitur smart home, DP 0 rupiah, promo KPR flat 10 tahun. By the way, ini juga lagi-lagi aku ngarang. Tapi itu kira-kira highlight lah yang bisa.
di yang bisa digaris bawahi kalau misalkan pain point-nya adalah ini. Kayaknya nggak ada juga ya yang KPR flat 10 tahun kalau bukan dari pemerintah gitu. Cuman ya itulah kira-kira. Nah, kalau misalkan dari kita udah tahu nih, kita udah tahu produknya apa, target audiensnya siapa, problem dari target audiensnya siapa, terus habis itu USP yang mau kita jadiin isi kontennya itu apa. Nah, di sini teman-teman, kita ini kita simpen dulu nih. Kita udah tahu dulu nih pain point-nya. Nah, dari situ kita pikirin niche-nya. Kita perlu pikirin niche kontennya tuh mau ngebahas apa aja. Kita perlu tahu kontennya, spesifiknya, topiknya mau bahas apa aja. Karena kan nggak mungkin ya kita selalu ngomongin transportasi, fitur rumah, harga, mekanisme KPR gitu. Nah, cuman ketika kita tahu target audiens kita adalah millennials, pasangan muda, terus habis itu dia bekerja dengan problemnya kayak gini, kita bisa nih bikin niche kayak, oh berarti konten gue sebagai agent properti misalkan, gue pengen edukasi untuk gain traffic ya, karena balik lagi teman-teman, orang itu nggak terlalu suka untuk diiklanin. Orang itu nggak terlalu orang itu nggak terlalu suka untuk diiklanin. Makanya apa ya istilahnya? Kita harus kasih value lebih ke orang-orang. Kita perlu harus kasih value lebih. Kenapa sih mereka harus nonton konten kita? Dengan kayak gini kita bisa ngomongin nih soal, oh problemnya adalah ini millennials nih. Terus belum punya tabungan banyak dan segala macam. Kita bisa bikin konten yang niche-nya adalah bahas KPR misalkan. Karena kalau orangnya udah kaya raya melintir, ngapain KPR, mending cash dong. Nah, kita ini kan tabungannya belum banyak nih. Kita ngomongin mekanisme KPR, niche-nya. Terus gimana sih caranya untuk urutannya ngurus KPR, apa aja harus dipikirin, gimana caranya tips and trick biar KPR bisa dapat lebih murah dan kawan-kawan. Akhirnya teman-teman yang misalkan jadi agen properti dapat tuh trafficnya. Trafficnya adalah orang-orang yang mungkin belum tentu beli rumah di teman-teman. Tapi orang-orang ini secara spesifik emang udah nyari tahu soal KPR. Yang pastinya emang dia udah tertarik banget untuk beli rumah. Itu yang harusnya teman-teman pakai di sosial media. Cari orangnya, kita bikin pooling sebesar-besarnya mengenai orang-orang yang punya ketertarikan terhadap produk kita. Setelah orang yang ngumpul, baru kita kasih produknya. Nanti kan kalau misalnya udah enak ya, kita udah punya followers banyak karena kita sering edukasi masalah KPR misalkan. Terus habis itu ketika kita promosiin, ketika kita sebagai agent properti punya listing gitu, kita promosiin di platform kita, orang-orang pasti jauh lebih yakin sama kita sebagai agent properti karena kita udah sering edukasi, nggak cuman ngasih tahu nih rumah bagus di Depok, 15 menit doang dari Jakarta. Ya, semua orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai edukasi juga, orang-orang bakal lebih percaya ke teman-teman, oh ini emang legit nih agent propertinya. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu niche-nya, spesifik, teman-teman bisa untuk bikin hook, teman-teman. Hook itu apa sih? Jadi, kalau misalkan teman-teman bikin konten, eh, orang-orang itu ternyata average watch time-nya itu sangat rendah. Orang-orang tuh sangat besar potensinya untuk orang-orang itu berhenti nonton video sampai akhir di 2 sampai 5 detik pertama. Jadi kalau videonya 2 sampai 5 detik pertama ini nggak menarik, orang-orang langsung di-scroll, teman-teman. Nah, makanya hook ini penting. Hook di depan, yang paling depan ini penting banget biar orang-orang itu lebih stay nonton sampai habis. Jadi biasanya hook adalah sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bisa nyentil masalah audiens. Setelah hook, kita masuk ke problem, teman-teman. Ini struktur konten yang aku pakai, by the way. Nanti kita ngomongin masalah audiens yang lebih dalam. Terus habis itu produk info, ngomongin produk, habis itu fitur, USP produknya apa aja, atau unique selling point, dan CTA, call to action. Nah, ini tipe-tipe hook, teman-teman. Teman-teman bisa capture inside hook, emotional hook, negative hook, dan kawan-kawan nih. Ini biasanya kata-kata kalau teman-teman sering dengar ya kayak gue kaget banget baru tahu soal ini. Atau kayak gue harap semua orang tahu ini, pasti mereka bisa ini. Nah, itu sering banget dipakai. Terus negative hook juga biasanya tuh sering banget dipakai juga. Aku juga sering pakai ini hook yang biasanya aku pakai by the way. Kayak aku nyesel banget ngelakuin ini dan ini yang aku lakuin sekarang. Misalkan kayak gue nyesel banget ngiklan lewat TikTok Ads
Kalau misalkan tahu dari dulu, mendingan gue konten apa aja gitu. Mendingan gue konten organik aja. Jadi biasanya itu tuh yang dipakai di hook negatif. Nah, tadi kita udah ngebahas ya, yang si produk, target audience, isi kontennya apa, problemnya, sorry, target audiensnya siapa, abis itu si problem dari target audiensnya itu apa, dan kita tahu USP produk yang mau kita highlight. Nah, ini kira-kira teman-teman, kalau teman-teman mau bikin konten yang apa ya, bentuknya storytelling. Misalkan di hooknya saking jauhnya gue PP rumah rasa 4 kali Batam Singapura. Kayak orang kan, hah emang rumah lo sejauh apa sih sampai 4 kali Batam Singapura gitu kan. Terus tiap hari gue kerja masuk nih ke problem. Yaitu permasalahan yang banyak orang relate mungkin di daerah Jakarta ya. Tiap hari gue kerja pulang pergi sekitar 100 meter, 100 kilometer. Kayak jarak 4 kali Batam Singapura. Iya, Batam Singapura tuh cuma 13 kilo. PP 26 kilo. Kantor rumah sampai rumah gue, PP 100 kilo. Bayangin deh rasanya jadi gue. Kalau ditanya, kok nggak ngekos aja? Biaya kos mahal. Hampir sama kayak biaya KP rumah. Dan susah cari kos yang di tengah antara kantor gue sama istri gue. Cerita tuh dia masalah problemnya. Orang nonton tuh sampai situ karena banyak yang relate. Masuklah ke produk info. Terus kemarin gue jalan-jalan di mall, ketemulah pameran properti. Pede nggak pede, gue masuk. Ternyata kalau kita paham sistem KPR nggak semengerikan itu kok. Nih, gue sempet juga survei dan foto unitnya. Masuk tuh, kita keluarin foto unitnya atau video unitnya. Akhirnya masuk ya, produknya jadi kelihatan udah. Habis itu baru masukin fitur. Gue tertarik banget nih, akses Samarti cuma 10 menit jalan kaki, DP 0 rupiah, bunga flat 10 tahun. Selain itu, subsidi juga nih dari developer untuk free biaya cicilan 6 bulan pertama. Agen propertinya juga super baik, nyaranin kita pilih rumah sesuai sama kebutuhan kita. Nih kalau lo pengen tahu juga, coba hubungin ini deh, semoga bermanfaat gitu. Nah di situ jelas ada CTA atau call to action atau ajakan, perintah ke audiens mereka suruh ngapain. Nah, ini ada CTA-nya di bawah. Ini kira-kira eh, kon apa ya? Struktur konten kalau aku lagi jualan. Kalau aku lagi konten untuk endorsement biasanya aku kayak gini. Kalau konten organik juga aku biasanya ada hook-nya, ada problemnya, cuman nggak ada USP biasanya karena kan aku edukasi. Jadi aku masuknya cuman hook, problem, sama produk infonya aku ganti jadi solusi biasanya gitu. Nah, habis itu, kita juga perlu teman-teman untuk kreatif. Karena nggak mungkin dong konten kita melulu soal kayak gini. Ini biasanya konten-konten yang ada CTA-nya adalah konten-konten yang emang tujuannya untuk conversion, teman-teman. Konten-konten yang emang buat jualan. Tapi kalau untuk awareness, itu biasanya nggak bisa tuh langsung kayak dar dagang kayak gini. Ini kan kelihatan banget ya, emang pengen jualan. Walaupun udah lumayan halus. Nah, kalau awareness, biasanya kayak tadi, yang aku bilang, gain traffic dulu, misalkan teman-teman agen properti, teman-teman bisa edukasi dulu, misalkan gaining. Nah, tapi kan nggak melulu modelnya edukasi ya, teman-teman juga bisa pakai cara lain. Ini salah satu contoh, dia ini kreatif banget teman-teman. Ini Tenuri Tire, dia adalah salah satu brand lokal, kemeja cowok kalau nggak salah, pokoknya produk cowok, dia dia tuh produk cowok lah, baju-baju gitu. Nah, dia pakai konten yang mana sama terus modelnya. Ini mungkin kalau misalkan untuk teman-teman yang Gen Z sama milenial akhir nih kayaknya lumayan lucu gitu. Nah, kontennya dia itu cuman berasal komennya cuma kayak gini doang, teman-teman. Nah, dari situ, loh. Bentar ya. Nah, dari konten itu kontennya isinya cuman, nah dia tuh produknya dia cuman diliatin di depan bentar doang. Yang ini. Habis itu masuklah ke jokesnya dia. Nah, di sini walaupun mungkin orang-orang itu nggak langsung ngeh sama si brandnya Tenu ini, cuman di sini kalau gitu secara performance followersnya naik segini,
Terus habis itu views-nya, nih kita lihat ya, paling viral ini 11 juta views, 20 ribu orang yang komen. Mungkin dari 11 juta views ini, dan 20 ribu orang yang komen ini mungkin yang akhirnya jadi consider buat mau beli, mungkin cuma 10%-nya doang. Akhirnya ngecek tuh keranjang kuning. Bahkan waktu itu belum ada keranjang kuningnya. Terus habis itu, udah ngelihat keranjang kuning ya, dia baru consider dong kayak, weh, bagus nih produknya. Tapi belum beli. Mungkin dari 11 juta yang akhirnya beli cuma 5%. Tapi 5% dari 11 juta dengan organik itu kan gede ya teman-teman. Gede banget. Kita hitung aja ya, misalkan 11 juta dikali 5%. Eh, kali 5%. Oh, banyak banget ya. Itu 11 juta dikali 5% aja masih banyak banget manusianya gitu. 1%-nya aja masih banyak. Nah, itu yang mungkin dari 11 juta yang convert itu ada 1% doang. Dan secara organik tanpa keluar modal, nah itu kira-kira caranya mereka buat dapetin traffic gitu. Jadi mereka emang kayak gini ya teman-teman, pakai organik dulu, konten yang serius dulu gitu ya, konten yang banyak dulu untuk gaining traffic. Nah, mereka untuk convert jadi sales, mereka ngiklan dengan orang yang sama. Jadi orang ini, mas-mas ini dibikin terkenal dengan konten yang sama terus, yang orang-orang mungkin aku pun eh, ya apal mas ya, tapi nggak tertarik produknya gitu, belum tertarik produknya. Terus habis itu ketika aku ngeliat iklan, habis itu iklannya misalkan di Facebook gitu ya, atau nggak di Instagram. Terus tiba-tiba lihat mas ini, yang mungkin kalau brand lain, aku tuh langsung scroll aja iklannya karena aku nggak aware. Tapi karena aku sering banget lihat mas ini dan sering banget baca Tenu di Tire, akhirnya aku nonton konten iklannya sampai habis. Nah, itu kira-kira gimana sih flow-nya untuk sosial media dan digital marketing ini bekerja, teman-teman. Mungkin itu dari aku. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, tapi sebelumnya aku izin mau minum dulu ya. Aku balikin dulu ke moderator. Ya, thank you banget nih Kak Ade atas materinya. Tadi kita udah belajar banyak ya dari mungkin dari yang paling dasar apa itu digital marketing. Terus bahkan tadi juga sedikit nyinggung tentang marketing konvensional, bedanya apa dan lain-lain. Bahkan tadi udah ada 7 langkah nih buat teman-teman yang mau coba berhasil di sosial media ya. Dari mulai coba cari tahu siapa sih audiens yang butuh produk kita, terus juga riset ya secara keyword tadi juga dikasih tahu ya, bisa lewat Google Trend, bisa lewat Twitter, bisa lewat TikTok, bahkan ada fitur yang tersembunyi yang bisa teman-teman coba. Terus juga eh, jangan lupa juga buat customer journey dan lain-lain. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung di chat aja ya. Nanti kita bakal baca bareng-bareng dan bahas bareng sama Kak Ade. Oke, by the way, teman-teman sekalian mau ngingetin ya, jangan lupa buat coba bagi keseruan hari ini ke sosial medianya teman-teman. Bisa juga di-share nih beberapa insight yang teman-teman dapatkan ya di Instagram, nanti tag @next dan juga Instagramnya Kak Ade di Adi Fitriani. Mungkin aku mau sedikit share dulu. Hmm, oke. Eh, Bentar. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Ya, jadi teman-teman jangan lupa buat coba bagikan ini nanti jangan lupa tag ya di @next sorry dan Ade Fitriani FTRYANI. Oke. Nah, ini lumayan ada hadiah nih buat 3 orang. Oke, jangan lupa pertanyaannya teman-teman. Mungkin Kak Ade apakah sudah kembali dari minum? Oke, mungkin sambil nunggu Kak Ade, aku mau coba. Oh, udah muncul Kak Adenya. Oke. Halo.
Siap, aku balikin lagi ke KD. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Mungkin aku bacain aja kali ya, eh, biar enak Boleh. gitu. Oke, mungkin coba dari paling atas. Banyak ya, rame nih. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya ini bukan pertanyaan sih. Mungkin ada sedikit tips and trick Kak. Eh, Hmm? Katanya susah banget nih kalau misal masih di tahap awareness. Untuk brand ya, atau untuk apa nih konteksnya? Kayaknya sih untuk brand ya. Untuk brand, jujur menurut aku untuk main di sosial media organik itu susah banget kalau cuman organik doang. Butuh banget. Menurut aku yang lumayan oke untuk organiknya tuh di HMNS. Kalau misalkan teman-teman pengen benchmarking, mereka apa ya, secara storytelling, terus habis itu juga secara branding itu sangat kuat. Jadi emang banyak storytellingnya. Atau Echinos, teman-teman juga bisa ngeliat mereka juga bagus banget untuk di organiknya. Mereka banyak di storytelling. Tapi untuk di awareness itu nggak mungkin cuman pakai satu platform. Nah biasanya kalau kita digital marketing itu, digital marketer itu biasanya kita bakal bikin integrated campaign teman-teman. Campaign yang terintegrasi dari satu platform ke platform lain. Misalkan apa ya? Oh, misalkan brand itu mainnya banyak, social media organik jalan. Terus habis itu iklan juga jalan kayak modelan si Tenu tadi, dia di organik cuman bikin konten yang keren kayak tadi, dia bikin konten tipe cowok aku mah kayak gini, selalu kayak gitu. Tapi kampanyenya itu jalan tuh di apa namanya? Dia memikirkan gimana caranya bikin si mas-mas ini viral. Terus habis itu pas orang-orang itu udah aware ke sana, masuk ke Instagram dan mereka ngiklan di sana. Akhirnya mereka bisa dapetin sales di sana. Atau banyak juga brand-brand yang emang pakai semua platform. Salah satu contohnya itu aku pernah pegang brand salah satu platform untuk tes wawancara kerja. Jadi teman-teman bisa tes wawancara kerja gratis di sana pakai robot digital dan itu campaign yang terintegrasinya aku bikin aku kerjasama sama beberapa KOL. Terus habis itu aku gain awareness-nya di secara organik karena aku tahu brand itu belum ada yang tahu dan susah untuk nge-highlight nama brand. Aku bikin setiap konten di semua KOL, terus habis itu di organik selalu nyebut wawancara kerja online dengan robot digital. Itu selalu dibahas. Akhirnya orang-orang dari semua platform, entah di iklan, entah di apa KOL atau influencer dan di organik, itu inget satu kalimat itu, wawancara kerja online robot digital. Akhirnya orang-orang nyari di Google dan kata itu juga yang aku pasang di Google Ads untuk targeting keyword. Akhirnya nyambung ya semuanya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau di awareness harus kayak gitu sih, harus apa ya, integrate lah. Apalagi kalau misalkan brandnya teman-teman itu ada budget, itu bisa banget sih untuk dibantu juga pakai ads-nya. Gitu sih paling. Sip, thank you Kak. Berarti emang tadi kalau buat masalah awareness harus konsisten di multi channel dan emang kalau bisa ada tadi strateginya kayak tadi kayak Tenu atau mungkin kayak HMNS itu entah itu storytelling atau bikin panjenengan ya jadi satu orang sebagai BA-nya lah mungkin ya kayak brand Mm. ambassador buat eh, atau mungkin dulu juga ada kacamata Lunet ya Iya, nah Mbak itu juga sama tuh. Dia strateginya Lunet. persis sama Tenu. Yes, jadi kayak satu orang yang jadi muka brandnya lah ya Mm-mm. biar Nah, gampang cuman di kalau ini. pakai muka itu agak serem sih. Kayak si Optika Lunet pas si Mbak kacamata itu resign, selesai dia. Susah banget sekarang naik trafficnya setauku. Yes, yes. Jadi emang ya resiko selalu ada. Oke. Oke, nextnya Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Gimana caranya memperbaiki algoritma Instagram yang udah terlanjur acak-acakan karena sempat membeli follower? Oke. Saran dari aku, dicoba dulu untuk perbaikin misal sebulan 2 bulan. Aku juga pernah, tapi bukan beli followers. Jadi aku bikin akun giveaway. Apa namanya, auto bikin giveaway di akun giveaway gitu. Dan emang naiknya tinggi banget, tapi acak-acakan algoritmanya. Dan aku coba perbaikin dalam 1 tahun, nggak ada hasilnya. Jadi mungkin aku bisa saranin buat bikin akun baru. Apalagi kalau misalkan emang teman-teman real followersnya misalnya itu lebih dari 80%, oke lanjutin aja nggak apa-apa. Tapi
Kalau misalkan kayak lebih banyak yang fake-nya, mending menurut aku sih ganti aja. Karena balik lagi di sosial media kan tentang ini ya, interest gitu. Kalau misalkan audiensnya teman-teman aja yang teman-teman udah punya, interestnya itu nggak sesuai sama apa yang teman-teman bahas, otomatis nggak pernah engage, nggak pernah, mereka nggak bakal, konten teman-teman nggak bakal pernah ke deliver ke sosial media, even ke followersnya teman-teman gitu. Jadi aku saranin untuk bikin akun baru, karena jujur malah lebih gampang ngurus akun baru kalau aku daripada ngurusin akun-akun yang emang udah acak-acakan banget. Kalau bisa sih dihapus akun aja gitu. Jadi nggak rebutan username sih gitu. Sip, sip, thank you Kak. Tapi kalau nanti aja deh. Kalau misalkan kan biasanya nggak sedikit juga nih orang yang beli kayak 1 juta followers, 500 ribu followers yang udah terlalu Ah, banyak. itu mah cuman ngerusak kayak mau. Kalau misalkan emang buat branding, kalau sosial media cuman bener-bener buat akun branding aja, menurut aku nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ekspektasinya untuk bisa jadi conversion, yakin deh itu nggak bakal pernah bisa jadi convert. Yes. Udah banyak Oke, banget brand yang aku pegang dan nggak ada yang berhasil juga sih gitu. Dan teman-temanku yang banyak di agensi yang megang pun sama aja, mereka menyarankan hal yang sama. Banyaknya sih bikin akun baru, kecuali kalau cuman buat branding aja, bukan buat cari sales. oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup ekstrim sebetulnya. Tanya gimana caranya berkonten kita selalu FYP. Ada kata selalu Kak. Kalau misalkan buat selalu FYP, menurut aku bisa. Jujur aku nggak selalu FYP, tapi sebenarnya kita balik lagi sih. eh Definisi FYP itu apa sih? Kan masuk, berarti kan masuk ke For You page ya, bukan ke audiens kita atau followers, tapi emang benar-benar ke For You page. Sebenarnya kalau cuma dapat 1.000, 2.000 itu pun udah masuk FYP teman-teman. Tapi mungkin di sini maksudnya dapetin views yang besar ya, dapetin reach yang banyak gitu. Mungkin tadi tips yang aku kasih tahu, kita tahu pain point audiensnya itu apa dulu, kita bisa bahas di sana. Dengan struktur konten yang tadi aku bahas, kayak ada hook, terus habis itu ada problem, dan kawan-kawan. Nah, cuman teman-teman pasti jadi pertanyaan, tapi itu Mursid kontennya begitu doang, rame, terus habis itu ngelihat mungkin konten-konten random lainnya juga rame gitu. Menurut aku balik lagi, teman-teman cari apa? Teman-teman apa sih yang mau dimonetisasi? Kalau misalkan kayak modelan Popo, Barbie, teman-teman tahu ya, itu yang nggak jelas banget kontennya, terus tiba-tiba sekarang dia jadi cewek, dia habis itu apa namanya, operasi plastik. Oke, engagement dia tinggi banget. Apakah bisa dimonetisasi? Yang itu yang menurut aku perlu dipikirin. Apakah bisa dimonetisasi? Kalau misalkan ada yang endorse ke dia, mungkin dia dapat duit dari si brandnya. Tapi apakah banyak brand yang akan kerja sama-sama dia? Karena brandingannya Popo aja udah jelek, brand-brand bagus pun nggak mungkin pakai dia, karena ya brandingan brand juga bakal ikutan jelek. Mungkin kalau bisa masuk ke dia, mungkin ya brand operasi plastik aja gitu, karena ya adalah hasilnya. Terus habis itu kalau misalkan dia pengen afiliasi, apakah bisa dimonetisasi? Kalau misalkan dia pengen monetisasinya, misalkan pakai live yang bukan subscription misalkan, apakah bisa dimonetisasi? Aku juga kaget sebenarnya, kayak konten aku itu nggak terlalu banyak viewsnya teman-teman, tapi aku dapat feedback dari brand-brand buat course digital marketing, karena kan emang konten aku niche banget. Ternyata conversionnya mereka itu sangat tinggi, dengan harga produk yang bisa sampai 20 jutaan, dari aku satu kali posting itu bisa sampai dapetin leads 30 gitu. Itu kan pack banget. Jadi balik lagi FYP atau enggaknya, balik lagi ke teman-teman pengennya kayak gimana. Kalau misalkan apakah video jedak-jeduk nih yang viewsnya banyak banget, kontennya nggak jelas tapi isinya filter eh, CapCut, apakah bisa monetisasi? Teman-teman mau dapat duit dari situ atau enggak? Kalau teman-teman tujuannya pengen nge-affiliatein produk, nggak mungkin jalan dari situ. Tapi kalau teman-teman pengen jualan eh, filter atau template CapCut dengan bikin konten kayak gitu, itu boleh. Nah, itu balik lagi ya, tujuannya kemana, karena belum tentu yang FYP itu bisa dimonetize kayak gitu sih. Jadi nggak melulu jutaan views tapi dan itu bakal jadi duit, karena kalau aku fokusnya mendingan lebih pack conversionnya, conversion rate-nya itu tinggi, duitnya banyak, tapi viewersnya biasa aja, daripada jutaan tapi nggak kejual. Pernah dengar nggak sih ada selebgram viewersnya jutaan, jualan kaos satu nggak kejual? Kan kita nggak mau itu ya sebenarnya. Nah, itu sih kira-kira teman-teman.
Yes, the end goal is money, money, money. Money. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Izin tanya untuk model subscription gratis ke newsletter itu gimana ya konsepnya? Apakah jadwal dan waktu post feed atau snapgram itu mempengaruhi performa reach konten kita? Oke, kalau yang newsletter dan subscription itu aku nangkepnya ini ya, berarti masuknya ke email marketing. Nah, kalau misalkan di website ada news, kita misalkan masukin email, terus habis itu kita bisa subscribe dan dapat newsletter. Kalau dari point of view brand, sebenarnya mereka jadi tahu teman-teman emailnya teman-teman. Terus habis itu ketika mereka punya promo, mereka bakal ngirimin ke teman-teman terus-terusan. Mungkin teman-teman sering lihat apa namanya, sering dapetin email ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih itu salah satu strategi dari marketing juga kalau teman-teman ingat tadi di paling terakhir loyalty. Nah, ketika teman-teman masukin email, misalkan teman-teman nih pakai aplikasinya Burger King misalkan. Teman-teman ini kan masukin email dong pas lagi masuk ke aplikasi atau Nextcard nih teman-teman bikin kartu, masukin email. Nanti Nextcard itu bakal tahu behaviornya teman-teman dalam belanja, ngeluarin duitnya tuh gimana. Apakah teman-teman pakai kartu kreditnya misalkan tiap payday? Nanti temen misalkan aku kalau beli ya udah beli aja kapanpun aku beli. Bisa aja aku sama Mas Anang nih bakal dapat newsletter yang berbeda. Mas Anang dapatnya misalkan kalau misalkan ngegesek kalau lagi payday doang biar dapat promo. Nanti Mas Anang tuh dapat promonya promo pas payday doang. Kalau aku karena nggak pernah, pokoknya dapat promo nggak dapat promo, aku gesek aja terus gitu. Nah aku biasanya nggak dapat newsletter. Nah itu kira-kira untuk newsletter tuh konsepnya kayak gitu teman-teman. Nah, terus apakah jadwal dan waktu post di feeds atau di Snapgram itu berpengaruh dengan performa reach? Kalau aku bisa bilang, kalau misalkan di feeds itu masih ada ngaruhnya, tapi nggak terlalu besar. Karena kan sebenarnya konten ini nih nggak kayak tahun-tahun 2012, 2011 teman-teman. Yang kita buka Instagram jam 7 ya kita ngelihat postingan orang yang jam 7. Sekarang tuh bahkan postinganku 1 tahun lalu, aku ngepromosiin kos-kosan, sampai sekarang masih FYP ternyata. Masih rame gitu. Jadi untuk waktu itu nggak terlalu ngaruh kecuali story ya. Karena story kan cuma 24 jam. Jadi kalau teman-teman baru ngeposting, dia bakal nongol ke paling kiri. Itu sih paling. Sip. Thank you, Kak. Apakah recording akan di-share? Ya, mungkin ini pertanyaan ke saya. Akan di-share teman-teman, nanti akan dikirim ke WhatsApp-nya teman-teman. Jadi jangan ragu, maksudnya jangan takut. Oke, ini Kak, ada tadi kan Kakak tipenya adalah edukasi ya. Jadi Mm-mm. gimana caranya dapat engagement kalau konten edukasi di Instagram yang tidak menunjukkan wajah? Udah hampir 5 bulan, followersnya masih 200. Kayak Oke. gitu kan. Nah, Terus pasar dia adalah warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. oke. Sebenarnya kalau misalkan bikin konten tanpa muka, itu banyak banget kok yang berhasil. Aku punya beberapa teman kreator juga yang monetisasinya lumayan bahkan lebih gede daripada aku dan dia juga bisa jualan apa namanya kelas digital. Nah, yang paling penting menurut aku sebenarnya bukan masalah di muka, tapi masalah di uniqueness. Kita balik lagi, kita tadi lihat ya data seberapa banyak social media user yang ada. Orang-orang ini consuming banyak banget konten dalam satu harinya dan banyak banget juga kreator-kreator lainnya. Yang paling penting itu bikin uniqueness-nya teman-teman itu apa? Bikin sesuatu yang bikin orang-orang ingat. Bahkan aku yakin banyak banyak followers aku pun yang lupa, yang nggak apa ya istilahnya, yang nggak tahu nama aku siapa, cuman mungkin ingatnya mukaku atau ingatnya cara aku ngomong. Nah, kalau misalkan emang nggak mau pakai muka, coba ditonjolin apa sih uniqueness-nya, apa sih yang paling bikin kamu beda daripada kreator lainnya. Terus habis itu bikin konten yang spesifik, apalagi edukasi. Menurut aku kamu harus perlu banget buat bikin konten yang base-nya adalah permasalahan si audiensnya itu sendiri. Misalkan orang asing itu susah banget gitu untuk belajar bahasa Indonesia karena banyak bahasa slangnya. Mungkin bisa tuh dari situ kan bahasa Indonesia tuh banyak banget ya beda, apalagi bahasa-bahasa yang emang udah nyampur sama bahasa daerah gitu. Nah itu mungkin bisa jalan dari situ. Terus apa lagi ya? Mungkin bisa di deliver lebih ke konten-konten yang lebih lucu karena biar lebih gampang juga untuk dipahami gitu. Aku ada waktu itu ada video, tapi ini ada muka sih, cuman anak kecil. Dia itu setiap hari bikin konten, cuman bikin kontennya itu per kata.
tapi dia dia untuk belajar bahasa Inggris set- dan kontennya itu setiap hari adalah kata-kata yang mirip-mirip. Itu terus kontennya. Coba mungkin cari satu tipe konten yang bisa winning diduplikat terus-terusan. Kayak anak yang tadi dia bikin konten tentang belajar bahasa Inggris, kata yang mirip dan perbedaan artinya itu apa. Itu terus. Karena kan orang belajar pasti datangnya dari situ dulu ya. Kayak gitu sih. Apalagi kalau misalkan warga asing, kayaknya pengen belajar bahasa Indonesia tuh sebenarnya cuman biar bisa ngomong aja kan, basic conversation lah, biar bisa mungkin jajan gitu kan, atau lagi traveling ke Indonesia. Mungkin bisa berangkat dari situ dulu. Thank you Kak. Oke, kita next ya teman-teman. eh Karena masih banyak banget nih ternyata pertanyaannya. Nah, mungkin tadi bahas sedikit tentang digital product. Karena tadi kakak mention juga sangat menguntungkan, modalnya sedikit dan lain-lain. Nah, Mm-mm, ini ada dia udah develop digital product semacam worksheet. mm-mm, Cuman saat ini masih bingung gimana caranya marketingin produknya. Karena mm-mm, sampai saat ini cuma kepikiran buat pasang di bio FB dan juga Instagram. mm-mm. Kalau misalkan itu, aku pribadi yang aku lakuin karena aku punya platform sendiri, aku lewat sosial media organik aku jual dari situ. Dan mungkin kalau misalkan emang pengen mulai konten, kalau misalkan emang ini Kavina ya, kalau misalkan Kavina emang belum jadi konten kreator, coba aku ini salah satu pegangan aku sebagai konten kreator itu teman-teman itu bukan goalsnya itu bukan cuman dapetin endorsement teman-teman. Teman-teman tuh pengen bikin wadah, pengen bikin pasarnya teman-teman sendiri yang mana pasarnya itulah yang nanti teman-teman kasih tuh produknya teman-teman. Nah, mungkin bisa bikin pasarnya dulu dari konten organik nih. Teman-teman nanti Kak Vina bisa bikin edukasi terkait sama si worksheetnya itu yang paling berkaitan. Aku bikin soal digital marketing kayak konten kalender dan kawan-kawan gimana caranya. Habis itu template report dan kawan-kawan. Aku udah punya wadahku. Nah, coba Kak Vina pertama bikin wadahnya sendiri karena ketika Kak Vina udah punya wadahnya, budget marketingnya nggak bakal terlalu besar. Terus habis itu iklan, bisa lewat iklan. Terus habis itu bisa juga lewat KOL. Aku juga beberapa kali kerja sama sama brand yang jualan. Bukan brand sih, bahkan perseorangan yang emang jual. Nah, nanti kalau untuk jualannya pakai yang tadi itu bisa pakai si link ID kalau nggak utas.co. Itu kalau utas itu dia gratis, cuman tapi tampilannya tuh jauh lebih bagus daripada si link.id. Tapi untuk lihat hasilnya, maksudnya lihat performance-nya, analytics, itu harus subscribe gitu. Jadi kalau misalkan emang baru mulai, aku saranin paling pakai link ID dulu kali ya. Nanti kalau emang pengen lebih fancy itu bisa. Dan by the way, untuk dua platform tadi, aku nggak di-endorse, cuman menurut aku ini oke karena aku juga emang lagi develop itu dan itu dua dua yang aku mau pakai. Dan dari hasil riset aku, dua-duanya itu lumayan oke karena bisa teman-teman tuh bisa nyimpan database si customer-nya teman-teman. Nama, nomor telepon, email. Jadi teman-teman bisa nge-reach out ulang kalau misalnya punya produk baru, entah itu dari email marketing, dari WhatsApp marketing juga bisa. Kayak gitu. Dan bisa langsung blasting email lewat si UTAS atau dari si link.id, cuman harus premium. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin aku mau nambahin sedikit tentang platform Mm, biar teman-teman mm, kebayang dan bisa nge-compare. Kebetulan aku juga beberapa punya jalan produk. Selain tadi link ID dan UTAS, ada juga mungkin teman-teman pakai adalah mayar.id, Oh itu ya, aku Mayar juga. di next. Terus juga ada namanya Karya Karsa, terus juga ada namanya Kliki.id, kayak gitu. Atau juga sebenarnya ada lagi Tribelio, jadi banyak sebenarnya teman-teman. Tapi nanti coba teman-teman apa dibandingin aja mana yang sesuai, karena biasanya nggak cuma bagus-bagusan tampilan, tapi sesuai juga dengan produknya seperti apa, kayak Mm. gitu. Terus sih mungkin. Thank you Kak Ade. Mungkin 2039. Aku terserah Kak Ade mau jawab berapa pertanyaan lagi. Atau mau semuanya dulu kita selesaikan. Wow, rame ya ini ya. Rame banget. Atau mungkin Kak Ade kalau mau pilih pertanyaan yang sekiranya eh, apa ya, mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan, boleh Bang Kak. Apa Eh, ya? Hmm. Mm, mm, Tadi mm, ini mm. pertanyaan Kak Saiful udah terjawab ya. Apakah beli followers mempengaruhi? Jawabannya mempengaruhi. Eh, Oke, mungkin aku mau tanya dulu deh Kak. Mm, Jadi mm. mungkin eh, banyak di sini teman-teman yang masih kesulitan buat kayak mulai, terus udah mulai lama tapi apa namanya,
kok kayak nggak gede-gede gitu. Nah mungkin Mm-mm. Kak Ade boleh dong cerita kayak video pertama apa yang goes viral and brings you here. Waktu itu tuh video pertama yang aku posting itu viral sih. Kayaknya emang hoki aja, aku nggak tahu gimana. Waktu itu aku sebenarnya udah lumayan paham algoritmanya karena aku udah pernah kerja jadi digital marketer yang lumayan apa ya? Kalau gak ada, harusnya kan konten kreator ya yang ngerjain, tapi aku juga ngerjain juga. Jadi emang udah lumayan paham sama algoritma. Cuman waktu itu emang Tik- TikTok itu tuh belum kayak sekarang. Aku waktu tuh mainnya di TikTok dulu. TikTok itu masih bener-bener ngikutin tren. Jadi emang orang-orang di TikTok sampai sekarang pun masih suka banget sama konten-konten yang trending gitu. Kayak aku lupa kontennya waktu itu apa ya. Pokoknya pakai sound trending tapi aku bikin versinya itu nyambung sama digital marketing. Terus habis itu dari situ yang aku breakdown pertama adalah permasalahan. Karena menurut aku kita tuh bisa konten apa aja asal kita tahu masalah apa yang mau kita selesaiin. Kayak misalkan ada yang jualan bikin konten tempat rekomendasi ngedate di Jakarta sampai dijualan ebook gitu kan. Soal PDF tempat ngedate di Jakarta itu kan nggak pakai modal ya sebenarnya. Kontennya dia ngambil doang dari mungkin platformnya si brandnya dan kawan-kawan gitu. Cuman ada permasalahan yang diselesaikan. Mungkin bisa jalan lewat situ. Kalau jadi pertanyaan, itu konten-konten nggak penting kok rame. Mungkin lucu. Orang-orang emang value yang mau dikasih dari mereka ke audiens adalah entertainingnya. Pengen bikin orang ketawa. Selesaiin dulu apa namanya biar lupa sama kerjaan yang ada mungkin. Ada juga yang mungkin kayak aku, permasalahan yang mau diselesaikan adalah banyak orang yang pengen belajar tapi kok ikutan bootcamp mahal banget gitu. Dan waktu dulu aku belajar pun masih jarang akun-akun yang bahas digital marketing kayak aku dan aku lumayan kesusahan buat belajarnya dan aku pengen menyelesaikan problem itu. Dari situ baru aku berangkat. Oh, kalau orang kesusahan belajar sendiri, kira-kira gimana ya cara delivernya? Apa sih yang harus dipelajarin duluan? Nah, kalau misalkan teman-teman misal jualannya baju gym misalkan, baju olahraga. Coba pikirin, apa sih permasalahannya orang-orang yang mau olahraga ini? Mungkin mereka pengen hidup yang lebih sehat. Permasalahannya kalau misalkan lagi beli baju olahraga tuh apa sih? Biasanya apa bahannya jelek, panas, terus habis itu susah dapat ukuran dan kawan-kawan. Mungkin bisa berangkat dari situ. Cari juga walaupun nggak kalau misalkan emang ini kita brand ya, cari juga isu-isu yang paling dekat sama si audiensnya. Misalkan, oh kita jualan baju olahraga, isu yang paling dekat sama orang yang suka olahraga apa sih? Kesehatan, tempat gym, gerakan gym tuh kayak gimana? Bisa jalan dari situ. Jadi sebenarnya nggak melulu edukasi, bisa deliver dengan apapun. Salah satu bukan konten kreator sih, brand yang oke juga, dia jualan brownies namanya Min Bites. Teman-teman bisa cari tuh di TikTok. Dia jualan brownies, terus habis itu mukanya nggak pernah kelihatan, isinya cuma nge-storyin lagi ngebungkusin brownies doang. Tapi kontennya isinya ngeceritain macam-macam kelakuan customernya. Dia dapat awareness karena kontennya lucu, yang komen pun walaupun belum tentu beli, tapi banyak yang komen, banyak yang nge-share karena lucu. Tapi ngedengerin suara, tapi ngelihat makanan yang tempting, akhirnya mungkin 5% orang jadinya tertarik. Akhirnya jadi follow gara-gara lucu, terus habis itu tertarik untuk beli gitu. Nah, itu bisa tuh untuk diikutin cara kayak gitu untuk ngebangun awareness-nya gitu sih. Iya nih Ya, Bogor Pride tuh si Min Bites. ya, saya orang Bogor, saya bangga. Sebenarnya tadi ya makanan juga selain Min Bites, mungkin ada juga Sajodo Snack, mungkin kalau teman-teman Oh, tahu. Tajodo Snack juga bagus banget. Yes. Salah satu inilah contoh yang bisa diikutin. Mm-mm. Oke, terus ini tadi banyaknya mostly nanya tentang kreator, digital produk, sekarang ke brand Kak. Jadi mau tanya, bisnis masih di tahap awareness dan bingung banget buat bikin konten di awal kayak gimana. Karena emang kompetitornya banyak banget, ya, apalagi jualannya adalah brand hijab. Aduh. Jadi mau nanya kira-kira konten seperti apa yang eh, bisa bikin mereka interest ke brand kita dan jadi tahu konten kita gitu. Bahkan aku pernah coba live streaming di Shopee dan TikTok, tapi jarang banget yang bertahan lama. Oke, kalau misalkan untuk produk-produk yang di Blue Ocean ya kayak
makeup. Makeup tuh kayak skincare, apalagi skincare yang kita bikin sendiri, makeup sendiri tuh memang susah banget. Terus Red habis itu Ocean kayak nggak? hijab, Red Ocean, sorry kebalik. Apa namanya, barang-barang kayak gitu tuh susah banget ya untuk dipasarin. eh Gimana ya? Kalau menurut aku pribadi emang perlu effort yang lebih gede sih, karena bakal beda ya sama produk-produk yang emang eh, belum banyak yang tahu. Menurut aku perlu banget untuk integrated campaign karena nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan mau ya perlu bikin konten-konten yang lebih nyeleneh tentang brandnya. Kalau misalkan mau sih kayak gitu, kayak misalkan si Min Bites itu bagus, mereka bisa bikin cerita gitu dari si produknya. Waktu itu juga ada salah satu brand ini lumayan lumayan rame juga, kompetitornya juga banyak. Dia itu jualan burger. Burger kan tuh banyak banget ya. Burger apa sandwich? Oh, sandwich. Sandwich itu banyak banget. Tapi setiap kontennya dia cerita soal sandwich generation, padahal dia jualan sandwich. Ada tuh yang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan emang budget marketingnya itu nggak terlalu banyak, coba bikin konten yang lebih nyeleneh. Mungkin, tapi perlu juga ya dipikirin brandingan brandnya kayak gimana, jangan sampai ngerusak brand juga gitu. Itu sih lumayan susah sih, jujur buat bikin, buat ngurusin brand kayak gitu. Kayaknya nggak bakal bisa selesai untuk pembahasan cuman bentar doang kalau kayak Ya gitu. mungkin aku Tapi mau itu sih yang nambahin paling aku sedikit. pengen. Jadi Mm-mm. aku tahu, kayak baru tahu 2 bulan yang lalu tuh sebenarnya ada brand hijab juga, cuman dia differentiate banget, adalah brand hijab buat anak sekolah, apa TISM or something, apa ya, atau tau nggak? Pokoknya ada lah. Enggak. Dia benar-benar emang ngincarnya anak sekolahan, kayak hijab buat anak sekolah. Jadi benar-benar seniche itu differentiate-nya kayak gitu. Kayaknya apa ya? By me, by something lah, pokoknya ada by-by-nya Mm-mm. depan kayak gitu. Atau mungkin tadi kayak konten nyeleneh yang sandwich generation, ya mungkin ya ini nyeleneh banget sih, kayak pakai aja laki-laki kerudung terus buktiin laki-laki aja bisa cakep pakai kerudung, apalagi cewek misal. Tapi Uh-uh. ini sangat nyeleneh gitu gitulah. Tapi eh, ya tadi ya, benar kata Kak Ade, emang harus kreatif mungkin, bahkan think out of the box kayaknya bakal ngebantu buat masarin yang pasar-pasar red ocean kayak gitu. Kayak mungkin eh, aku ke 2 pertanyaan terakhir deh ya Kak, karena kita udah mau jam 9 nih. Mm-mm. Eh, nah, mungkin ada pertanyaan menarik. Kak, kalau kembangin bisnis F&B, lebih baik di akun khusus jualan atau pribadi juga ya? Mengingat di akun jualan udah lumayan, tapi pasti ada fake akun juga. Sedangkan di akun pribadi, selain teman dan juga relasi. Kemudian untuk bisa konsisten bikin konten, tipsnya apa? Kalau Selain bikin konten. menurut aku sih tetap balik ke konten di akun brand ya, karena kalau misalkan di konten pribadi, mungkin kalau misalkan mau jalan dua-duanya itu nggak masalah, tapi tetap harus ada akun brandnya. Ada beberapa juga, aku lupa namanya. Oh, Dry Rub kalau teman-teman tahu. Aku malah lupa siapa yang punya. Pokoknya dia anak gym lah. Nah, itu dia bikin penokohan dia sebagai owner. Dia selalu bahas si brandnya dia. Jadi emang penokohan di akunnya personalnya dia ngebahas gimana caranya proses dia jualan si dry rub dan kawan-kawan. Nah, si akun pribadinya dia itu misalkan emang kamu lebih bagus nih performance-nya di akun pribadi, coba dari akun pribadi itu bawa trafficnya ke akun brand. Nah, di brand ini tetap diusahain semua informasi di akun brand ini, semua informasi tentang produk kamu, ketika orang nyari brand kamu tuh langsung semuanya ada. Jualannya apa, USP produknya gimana, pricingnya gimana, dan kawan-kawan. Jadi di fullin dulu tuh semua informasi yang emang diperlukan sama si audiensnya di akun brand. Terus eh, kalau misalkan memang akun brandnya bermasalah nih, banyak fake followers dan kawan-kawan, coba dirapiin dulu. Kalau misalkan emang nggak pengen ganti akun baru, mungkin bisa di-removein dulu si akun-akun yang eh, fake followersnya itu dan mulai di-branding ulang lagi. Kayak gitu sih, karena nggak selama, gimana ya, kalau misalkan pakai akun pribadi, nggak selamanya teman kita itu adalah potensial customer. Karena menurut aku potensial customer itu seharusnya bukan teman kita, bukan keluarga kita. Kita harusnya punya potensial customer ya orang-orang di luar mereka gitu. Harusnya kayak gitu. Kalau misalkan cuma teman-teman doang ya kapan bisnisnya bakal berkembang. Kayak gitu sih. Terus gimana sih caranya ngonten dengan konsisten? Jangan jadiin konten itu sebagai hobi. Jujur, buat aku sendiri konten itu jadi kerjaan sekarang.
emang udah ada targetnya, ada flow kerjanya kayak gimana, ada jadwal ngerjainnya, beneran kerja, ada working sheet-nya, terus habis itu planningnya seperti apa, jadwal untuk bikin apa namanya, bikin skripnya, nyari ide kapan, bikin skrip kapan, syuting kapan, habis itu video editing kapan dan kawan-kawan. Bikin, kalau menurut aku bikin sistem kerja yang baik itu bakal bikin output yang jauh lebih baik dan lebih apa ya istilahnya, lebih produktif lah gitu. I see. Thank you Kak. Mungkin sekarang kita bahas brand lagi ya. Karena kayaknya eh, naikin brand itu jauh lebih kompleks dibanding ya jauh lebih kompleks lah. Ya. Ini ada mungkin terakhir dua sebelum selesai. Ini eh, aku pernah pegang akun brand yang followersnya udah banyak secara organik. Untuk growth followers, views itu bisa dibilang cukup mudah. Tapi ketika aku coba bikin akun sendiri dari nol, meskipun nerapin strategi yang sama dengan define audience, niche, dan lain-lain, itu followersnya dan view-nya stuck di ratusan. Boleh minta sarannya nggak, Kak? Gimana? Jadi handle brand bisa, tapi pas sendiri kesulitan. Oh, itu pas lagi megang handle brandnya dari awal atau enggak tuh? Karena kalau menurut aku malah jauh lebih gampang personal daripada brand. Karena brand itu kompleks, ada brand guideline-nya juga. Kita pengen bikin konten yang lebih aneh-aneh. Untuk testing pun di brand itu jauh lebih susah karena kan harus ada profile dan kawan-kawan. Kalau misalkan di pribadi, eh, yang paling penting menurut aku uniknya itu di mana? Banyak, apalagi kayak misalkan kalau misalkan kamu itu kontennya soal makeup, banyak banget yang bikin makeup. Terus habis itu tentang fashion, itu banyak banget yang bikin fashion. Uniknya itu dari mana? Pilih dulu unik kalian teman-teman itu yang mau di highlight itu apa, yang kira-kira teman-teman bakal diingat sama orang. Bikin niche yang spesifik apa yang mau dibahas karena jangan lompat-lompat teman-teman. Walaupun misalkan kontennya itu bakal mirip. Aku kasih contoh. Aku kan konten soal digital marketing yang mana aku anggap orang-orang yang nonton konten aku adalah orang yang baru lulus kuliah, orang-orang yang masih karir, dan mereka paling nggak ngekos lah ya. Aku bikin dua konten pilar. Konten pilar yang pertama edukasi digital marketing, kedua tips and trick barang-barang murah di kosan. Pernah nih satu kali yang barang di kosan ini viral satu nih kan. Habis itu algoritmanya walaupun audiensnya seharusnya bisa bersinggungan, habis itu algoritmanya nge-switch. Audiens aku ternyata pindah ke orang-orang yang suka home living dan barang-barang murah untuk di kosan. Akhirnya 1 bulan konten aku drop tentang digital marketing. Kayak gitu. Jadi mungkin biasanya itu konten jadi drop karena kita nggak konsisten. Konsisten itu bukan berarti tiap hari harus posting tiga konten, tapi konsisten konsisten dengan apa yang kita bahas, teman-teman. Jangan terlalu melebar. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu Raffi Ahmad ngonten apa aja rame. Ya dia karena dia adalah topiknya. Kita siapa gitu loh, nggak ada yang peduli sama hidup kita. Kalau misalkan Cipung gitu kan ngapain ya, emang dia topiknya adalah Cipung. Tapi kalau misalkan kita sendiri ya cari sesuatu yang emang kira-kira orang tuh mau dengerin kita. Berarti otomatis kan kita harus bawa topik ya, kita harus bawa value gitu. Karena bukan kita value-nya. Kayak gitu sih. Coba cari spesifik niche dulu, jangan kemana-mana dulu. Oke, Gitu. mungkin ini last question. Eh, Kalau baru bikin brand, lebih baik endorse-endorse dulu supaya nyari followersnya, atau Hmm? terus-terusan bikin konten. Dan lebih Eh, baik tinggi followers atau engagement di mana ya? di bawah. Di bawah tadi. Kalau misalkan kalau apa apa duluan gitu ya, apakah konten organik dulu atau endorse dulu? Menurut aku jalannya tuh bareng. Misalkan eh, coba di planningnya itu jangan satu-satu, planningnya langsung integrate. Misalkan teman-teman punya budget 20 juta misal bulan ini. Coba testing bulan ini, karena menurut aku marketing itu perlu banget banyak testing sih. Nggak bisa yang kayak sekali jalan, jadi gitu. Itu bahkan sekelas brand-brand besar pun testingnya masih banyak banget. Cuman kalau misalkan emang apa ya istilahnya masih UMKM, budgetnya itu nggak banyak, mungkin bisa lebih banyak testing itu di organik karena kan gratis ya. Terus semuanya tetap jalan, misalkan punya budget 20 juta per bulan,
50%-nya mungkin ke KOL, 50%-nya ke ads, atau misalkan 50%-nya ke KOL, 50%-nya ini sebagai owner atau nggak sebagai timnya, bikin timnya ini paham dulu gitu, buat modal untuk belajarnya timnya teman-teman biar lebih bagus lagi nih kontennya. Terus dari situ coba bikin yang integrate nih, jangan cuman jalan, jangan jangan pernah kepikiran organik dulu atau endorse dulu, jalan aja semuanya. Tapi di testing. Oh, endorse nih butuh nih dua, apa namanya, butuh 2 KOL atau 3 gitu. Terus habis itu gue iklan, nanti dilihat oh ternyata iklan lebih bagus, ya udah budgetnya dinaikin, budget KOL diambil, itu juga perlu. Kalau misalkan teman-teman butuh, aku di link di bio aku itu di nomor 2, aku pernah bikin di Google Sheet gitu, teman-teman bisa cari media planning. Itu kalau teman-teman pengen, itu gratis teman-teman. Aku iseng aja bikin waktu itu. Kalau misalkan mau akses, bisa di Instagram atau di TikTok aku itu ada di bio aku tuh ada. Namanya sama, username-nya Instagram sama di TikTok. Teman-teman cari aja media planning, kalau nggak ads planning. Nah, di situ ada sheet, nanti teman-teman tinggal masukin budgetnya teman-teman. Nanti kira-kira dan nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman isi. Nanti teman-teman bisa kira-kira hasilnya itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi jangan cuma dipikirin mau pakai channel yang mana dulu, tapi dijalanin semua dengan planning yang jelas sih. Terus habis itu bagusan mana sih, followers atau engagement? Kalau misalkan followers menurut aku cuma buat brand credibility kalau untuk brand. Tapi lebih bagus tuh lebih ke engagement, karena buat apa sih followers gitu kan? Banyak kan yang pakai fake followers tapi nggak convert juga. Menurut aku lebih bagus tinggi conversion rate-nya daripada tinggi followersnya. Jadi lebih bagus di engagement dan conversion rate sih. Gitu. Oke, thank you Kak. Ini kita udah mau jam 9. Thank you banget Kak Ade sudah menjawab Sama. banyak banget pertanyaan dan sudah menjelaskan juga banyak hal. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran tentang topik ini bisa langsung follow aja Kak Ade ya di Instagram dan juga TikTok. Dan sekalian aja coba spam message ya supaya tahu dibalas. Oke, mungkin sebelum kita tutup teman-teman, terakhir banget mau remind ya. Pertama adalah tentang ini. Jadi teman-teman lupa jangan lupa untuk share keseruan malam ini ya. Boleh say thank you ke Next atau say thank you ke Ade, apapun itu terserah banget. Dan jangan lupa diupload ke story dan tag Next dan juga ke Ade. Nah terus mungkin yang terakhir mau dimain lagi sekali lagi buat teman-teman yang butuh nih kartu kredit, mumpung lagi ada double bonus dari kodenya KAD Next AD 60, teman-teman bisa manfaatkan langsung, bisa download Next app-nya, nanti tinggal masukin kode referral kayak gitu. Oke teman-teman, paling dari aku itu aja. Terima kasih banyak nih yang sudah hadir malam ini ya. Teman-teman banyak di luar sana yang sedang eh, ya bersantai-santai, tapi teman-teman di sini semuanya belajar hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Ini adalah ya bukti bahwa teman-teman selangkah lebih maju daripada yang lain. Oke, mungkin dari aku itu aja. Thank you banget Kak Ade dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Eh, Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye semua teman-teman. Bye. Thank you. Ini aku sudah ya.